Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 271. Dua elit hebat dari tingkat lautan spiritual. Liu Yutong maju dan mendaftar. Selain dia, Ken Ye dan Zhao Huan juga melangkah maju. Bagaimanapun, masih ada banyak murid di Gusing Spring Tier di Akademi Huyang. Daya pikat untuk mendapatkan kekuatan mistik sangat luar biasa. Selama ada sedikit harapan, mereka ingin mencoba, terutama dalam kasus bahwa selama mereka cukup cepat, mereka dapat benar-benar meninggalkan pesaing mereka di dalam debu. Jadi itu baik-baik saja bahkan jika mereka sedikit lebih lemah dalam hal kecakapan pertempuran. Ling Han melihat Sun Ziyan, dan yang terakhir memaksa keluar senyum ke arahnya. Kemudian, dia segera berbalik dan pergi. Sepertinya sudah lama sekali bahwa Sun Ziyan mengira Ling Han tidak pantas dihormati, tetapi itu hanya 1 atau 2 bulan, dan dia sekarang harus memanggil Ling Han dengan hormat sebagai Grandmaster. Kesenjangan yang begitu besar menyebabkan dia tidak mampu menghadapi Ling Han dan berbicara dengannya sama sekali. Ling Han tersenyum. Dia tentu saja tidak akan menurunkan dirinya ke tingkat Sun Ziyan. Namun, jika yang terakhir terus menjadi buta, maka dia hanya perlu dengan santai menginjaknya ke tanah. Feng Yan ada di sini, seseorang memanggil, dan yang hadir semua berbalik untuk melihat. Memang, Feng Yan mendekat dengan langkah besar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebenarnya muncul cahaya menyilaukan berwarna perak di bawah kakinya. Setiap langkah memunculkan silau terang, seolah-olah dia adalah dewa. Tingkat samudra spiritual, seseorang berseru kaget. Elit tier spiritual samudra mampu melepaskan niat bela diri mereka di luar tubuh mereka, atau mereka bisa mengukirnya menjadi senjata untuk menjadi alat spiritual, atau menggambarnya di atas kertas jimat untuk membentuk spirit jimat. Bagi seniman bela diri, ini adalah tahap yang sangat penting. Di Rain Country, ada sejumlah besar seniman bela diri Gusing Spring. Semua klan besar tidak memiliki kekurangan seniman bela diri seperti itu. Tetapi lebih tinggi dari tangga, ada beberapa seniman bela diri yang menyedihkan di Spiritual Ocean Tier. Lebih jauh menaiki tangga, ada beberapa seniman bela diri yang bahkan lebih jarang di Spiritual Pedestal Tier. Sebagai hasilnya, tingkat lautan spiritual dapat dianggap sebagai pilar tingkat menengah sesungguhnya di negara hujan atau 9 negara di utara yang terasing. Siapapun di tingkat budidaya ini dapat diklaim sebagai prajurit yang kuat. Feng Yan baru berusia 24 tahun, namun dia secara mengejutkan telah mencapai tingkat lautan spiritual. Ini sangat mencengangkan, dan dalam sejarah Rain Country, dia pasti bisa masuk peringkat 10 besar, atau bahkan lebih tinggi. Namun, meskipun seniman bela diri Spiritual Ocean Tier dapat melepaskan niat bela diri mereka di luar tubuh mereka, ini akan menghabiskan energi. Jadi siapa yang akan melakukannya tanpa alasan? Feng Yan sengaja datang terlambat, dan jelas menunjukkan semacam sikap dia tidak memperhatikan Kaisar Hujan, dan dia mulai melepaskan niat bela dirinya tepat pada saat kedatangannya, yang merupakan pertunjukan lebih lanjut dari kemampuannya dan upaya untuk mempermalukan Ling Han. Tier samudra spiritual melawan tier spring Gusing, bukankah itu berarti dominasi sepihak yang absolut? Kekuatan mistik akan menjadi miliknya. Dan apakah Ling Han terbunuh atau terluka berat akan tergantung pada suasana hatinya pada saat itu. Memang, selain Ling Han dan Hun Yu, semua ekspresi peserta sangat berubah. Melawan elit spiritual Ocean Tier, seniman bela diri apa di Gusing Spring Tier yang bisa menemukan keberanian untuk melawannya? Ling Han, tatapan dominan Feng Yan berbalik ke arahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar menjadi alkemis tingkat tinggi kelas Black. Aku akan memberikan sedikit perhatian kepada asosiasi alkemis dan tidak membunuhmu. Aku hanya akan memotong kedua kakimu. Lagi pula,
kamu hanya perlu tangan untuk meramu pil alkimia. Ketika kata-kata ini diucapkan, badai protes muncul di antara kerumunan. Satu-satunya di negara hujan yang berani mengancam alkemis tingkat tinggi Black Grade dengan cara ini mungkin hanya Feng Yan. Bahkan Rain Emperor harus sopan kepada bos alkimia yang begitu besar. Gila, dia memang gila. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, aku pernah memotong 2 tangan saudaramu, jadi aku tidak bisa membuat pengecualian untuk kakak laki-laki itu. Lalu, aku hanya harus memotong kedua tangan dan kakimu. Yang lainnya semua menghapus keringat dingin yang terkumpul di dahi mereka. Kedua orang ini memang pemarah. Dari saat pertama, mereka sudah mengumumkan dengan kejam niat mereka untuk saling melumpuhkan. Hahaha, Feng Yan tertawa keras, dan berkata dengan gelap, kamu hanya berada di Gusing Spring Tier, jadi bagaimana rencana untuk bertarung denganku? Baiklah, aku pasti akan melumpuhkanmu hari ini. Di mana kamu menemukan begitu banyak omong kosong untuk diucapkan? Apakah kamu seorang pengobrol? Ling Han bertanya dengan jijik. Feng Yan, di sisi lain, tidak marah. Dia menarik niat bela dirinya. Dia tidak akan sanggup terus mempertahankan kondisi ini. Seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Hari ini, dia akan mendapatkan kekuatan mistis dan melumpuhkan kaki Ling Han sebagai minat. Setelah itu, dia masih akan membunuh Ling Han. Tidak masalah selama tidak ada yang tahu. Status seorang alkemis hanya menyebabkan orang lain tidak berani membunuh Ling Han di depan umum. Dia akan terkenal, dan Ling Han tidak hanya harus menelan hasil pahit, dia juga akan kedua kakinya lumpuh. Bahkan jika dia berhasil memasang kembali mereka, kakinya akan jauh lebih gesit dari sebelumnya, yang berarti hanya kegelapan di jalur seni bela dirinya. Setelah Feng Yan tiba, tidak ada orang lain yang berani mendaftar, karena mereka semua takut oleh kekuatan jahatnya. Dia berada di tingkat lautan spiritual sekarang, jadi dia praktis tak terkalahkan. Namun, hanya pada saat inilah seorang pemuda pendek berjalan mendekat. Dia memiliki senyum malu-malu di wajahnya ketika dia berkata, saya ingin mendaftar. Mata Ling Han menyipit. Yan Tianzhao, pertama kali dia melihat Yan Tianzhao, pemuda ini memberinya perasaan yang sangat jahat. Kedua kalinya mereka bertemu, udara jahatnya masih ada di sana. Tetapi Ling Han tidak lagi bisa melihatnya. Ini adalah ketiga kalinya, dan Ling Han masih tidak dapat melihat menembusnya, seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi orang ini, sama seperti Hu Niu. Tahan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepala Ling Han. Mungkinkah itu? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepala Ling Han. Mungkinkah itu? Siapa kamu? Ceritakan nama kamu, umur, dan tunjukkan tingkat kultivasi kamu. Zai Xiang memiliki cara yang ketat, semua bisnis sehingga suaranya tidak berperasaan dan dingin. Yan Tianzhao, 15 tahun. Pemuda itu tampak agak malu. Adapun tingkat kultivasi, dia mengulurkan tangan kanannya, dan Hong. Cahaya menyilaukan berwarna hijau melintas, membentuk pola rumit di bawah telapak tangannya. Ini, semua orang berdiri dalam sekejap. Ini niat bela diri. Tingkat samudra spiritual, sial, sial, sial. Dewa, ada elit spiritual samudra spiritual lainnya, dan dia baru berusia 15 tahun. Sial, aku mengira itu cukup mukjizat untuk ada 24 tahun di spiritual Ocean Tier. Setidaknya, tidak pernah muncul satupun dalam 300 tahun terakhir di Rain Country. Siapa yang tahu bahwa keterkejutan saya belum berlalu, ketika muncul seorang anak berusia 15 tahun di Spiritual Ocean Tier. Dari penampilan pemuda ini, dia pasti belum berusia 20 tahun. Bahkan jika dia berumur 20 tahun, itu cukup luar biasa baginya untuk berada di Spiritual Ocean Tier pada usia itu. Apakah ini juga warga negara hujan? Yan Tianzhao, apakah ada yang tahu dari mana klan jenius ini berasal? Bukan hanya kerumunan orang yang menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Bahkan Rain Emperor telah sedikit meluruskan dan duduk tegak di singgasananya. Sebenarnya ada jenius seni bela diri di negara hujan? Bukan hanya kerumunan orang yang menjatuhkan rahangnya karena terkejut.
Bahkan Rain Emperor telah sedikit meluruskan dan duduk tegak di singgasananya. Sebenarnya ada jenius seni bela diri di negara hujan? Utusan dari 8 negara lainnya juga sama-sama kaget dan merasa takut luar biasa pada saat yang sama. Generasi negara hujan ini benar-benar agak terlalu hebat, bukan? Dalam alkimia, ada bos besar berusia 17 tahun, dan dalam seni bela diri, ada 2 elit tier samudra spiritual. Apakah ini berarti bahwa negara hujan akan meninggalkan mereka semua dalam debu dan mendominasi 8 negara lainnya? Yan Tianzhao berbalik dan mengalihkan pandangannya ke Ling Han dan Feng Yan. Kekanak-kanakan dan malu di wajahnya menghilang tanpa jejak, dan ia melepaskan aura yang hanya milik elit yang kuat, yang mendominasi dan jahat. Feng Yan langsung terlihat serius. Dia bangga, tapi dia tidak bodoh. Bahkan jika Yan Tianzhao baru saja menembus spiritual ocean tier, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam hal tingkat budidaya. Selain itu, Yan Tianzhao baru berusia 15 tahun. Berusia 15 tahun di spiritual ocean tier, dia belum pernah mendengar seseorang seperti itu, dan bahkan tidak pernah berani berpikir bahwa orang seperti itu benar-benar ada. Sementara itu, Ling Han menghela nafas secara internal. Memang, di sini muncul monster lain di sisinya. Dibandingkan dengan Kaisar Setan Asura, Yan Tianzhao tidak lagi cukup penting baginya untuk menganggap serius. Rong Huanshuan adalah orang sungguhan yang akan dia hadapi sekarang. Dengan sangat cepat, informasi Yan Tianzhao ditemukan dia adalah satu-satunya putra Lady Yan dari Cherishing Flower Pavilion dan pernah mengalami koma selama 10 tahun. Seorang pria muda yang telah koma selama 10 tahun, namun langsung menerobos ke spiritual ocean tier setelah kebangkitannya. Sial, aku ingin tidur seperti ini selama 10 tahun juga, pasti akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pada awalnya, itu adalah Feng Yan yang merupakan satu-satunya orang yang luar biasa, dan sekarang telah menjadi pertempuran sengit antara 2 pesaing yang sama kuatnya. Ling Han tersenyum tanpa sepatah kata pun. Masih ada dirinya dan Hun Yu untuk dipertimbangkan juga. Chapter 272. Niu membangun jalan ini. Pada awalnya, ketika Feng Yan muncul sebagai elit tier spiritual samudra, ia seperti dewa perang yang tak tertandingi, dan satu-satunya juara yang mampu menekan semua orang di sekitarnya sampai mereka memucat dibandingkan. Meskipun Ling Han juga keberadaan yang mulia dan cerah, namun itu karena prestasinya dalam alkimia. Level kultivasinya dari lapisan pertama Gusing Spring Tier benar-benar biasa-biasa saja di antara generasi muda negara hujan. Tapi saat Yan Tianzhao muncul, semua pusat perhatian Feng Yan segera direnggut. Seorang anak berusia 15 tahun di spiritual ocean tier bahkan lebih mencengangkan. Tapi itu juga bagus. Apa gunanya mengadakan one-man show? Akan lebih menarik jika ada kompetisi yang ketat. Feng Yan menatap Yan Tianzhao, dia merasa sedikit bermasalah. Itu karena dia berdua harus mencegah Yan Tianzhao dari menjadi orang pertama yang mencapai puncak dan melumpuhkan kaki Ling Han pada saat yang sama. Tiba-tiba, tingkat kesulitannya meningkat tajam. Yan Tianzhao berdiri di satu sisi, senyum jahat melengkung di sudut bibirnya. Ekspresinya sama sekali tidak seperti pria muda yang baru berusia 15 tahun. Liu Yutong tercengang. Dia secara pribadi menyaksikan Yan Tianzhao yang malu-malu dan lembut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini akan dapat mencapai tingkat lautan spiritual dalam waktu beberapa bulan singkat. Selain itu, aura jahat itu cukup untuk membuat rambutnya berdiri. Semua orang membuat persiapan terakhir, menunggu turnamen dimulai. Setelah setengah jam berlalu, Kaisar Hujan mengangguk dan menyatakan, "Bersiaplah untuk memulai." Xie Chang berdiri dan berkata, "Masa pendaftaran sudah berakhir. Aturan untuk kompetisi adalah sebagai berikut. Tidak boleh ada penggunaan alat roh atau pil alkimia. Anda tidak boleh menggunakan jimat spiritual atau keputusan juga. Disingkatnya, Anda hanya dapat memanfaatkan kemampuan pribadi Anda sendiri. Secara teknis,
Anda tidak seharusnya melukai siapapun. Namun, senjata itu buta, jadi bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak dapat dihindari. Jika Anda tidak ingin terluka, Anda masih punya waktu untuk menarik diri sekarang. Adakah orang yang tidak jelas tentang sesuatu? Segera ajukan pertanyaan Anda sekarang. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, tidak ada yang mengatakan apapun. Lalu, ketika aku hitung sampai 3, kalian semua harus berangkat pada saat yang sama. 1, 2, 3. Hitungan ketiga baru saja terdengar dan siu, 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 semua peserta bergegas maju. Lebih dari 100 orang mengelilingi kaki bukit. Karena ada total 32 jalan dari awal, mereka secara alami harus menghindari lawan yang kuat sebanyak mungkin. Selain itu, setiap jalan sangat sempit dan hanya akan memungkinkan satu orang untuk lewat. Jadi, jika seseorang ingin maju ke depan, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah pertama-tama menyingkirkan orang di depannya. Untuk waktu yang singkat ini, mereka seperti kuda haus berebut minum air dari mata air, dan itu adalah pemandangan yang sengit. Siu, mereka hanya melihat sosok kecil berlari ke depan dan menjadi orang pertama yang bergegas ke kaki bukit dengan kecepatan yang cukup untuk membuat mereka tercengang. Sosok itu langsung meninggalkan runner-up sekitar setengah jarak dan mulai naik bukit. Itu adalah Hunyuu. Semua orang tersedak. 10.000 kutukan melintas di kepala mereka. Ketika Feng Yan muncul di tempat kejadian sebagai elit spiritual Ocean Tier, mereka semua sangat terkejut, berpikir bahwa itu pasti Feng Yan akan mendapatkan tempat pertama. Ketika Yan Tianzhao juga muncul sebagai elit spiritual Ocean Tier, mereka semua menilai bahwa tempat pertama kemungkinan besar akan menjadi kompetisi antara Feng Yan dan Yan Tianzhao saja. Tetapi ketika kompetisi dimulai dan sama sekali tidak ada keraguan, mereka semua berpikir bahwa kecelakaan yang tak terduga telah terjadi. Seorang gadis kecil yang setiap orang pikir hanya bermain-main sebenarnya telah bergegas maju dengan kecepatan yang hanya bisa mereka kagumi. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikannya. Tidak heran kalau Rain Emperor mengizinkan Hunyuu untuk berpartisipasi. Gadis kecil itu harus berada di Gusing Spring Tier. Sial, 5 atau 6 tahun di Gusing Spring Tier? Semua orang sangat takjub, otot-otot wajah mereka bergerak-gerak tak terkendali. Konsep macam apa itu? Pada usia 5 atau 6 tahun, sebagian besar orang mungkin masih bermain dengan lumpur, bukan? Biasanya, membangkitkan spirit base biasanya akan terjadi setelah 10 tahun, tetapi gadis kecil ini secara mengejutkan sudah berada di Gusing Spring Tier. Selain itu, kecepatannya begitu cepat bahkan Feng Yan dan Yan Tianzhao hanya bisa menonton saat dia berlari melewati mereka. Utusan dari 8 negara saling bertukar pandang, dan mereka semua melihat bahwa mulut yang lain ternganga cukup lebar untuk menampung 3 telur. Apakah negara hujan menghususkan diri dalam memproduksi monster? Apakah negara hujan menghususkan diri dalam memproduksi monster? Feng Yan dan Yan Tianzhao bergerak. Satu menembakkan pisau perak, sementara yang lain mengeluarkan asap tebal berwarna hijau. Namun, tidak ada serangan yang mampu mengejar Hunyuu. Ketika semua orang mencapai kaki bukit, Hunyuu telah mencapai puncaknya. Sial, apa gunanya melanjutkan balapan? Mereka bahkan belum mulai bersaing, dan turnamen sudah berakhir. Wahahaha, Hunyuu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Sifat ganasnya sepenuhnya dipamerkan, dan dia mengumumkan dengan keras, Niu membangun jalan ini, selain dari Ling Han, tidak ada orang lain yang bisa lewat. Semua orang sekali lagi tersedak. Namun, kali ini bukan karena kaget, tetapi karena tertawa. Feng Yan dan yang lainnya sedikit terpana sebelum buru-buru berlari, karena Hunyuu tidak punya rencana untuk menjadi orang pertama yang mencapai puncak dan menyerahkan kesempatan ini kepada Ling Han. Maka tidak perlu bagi mereka untuk dicadangkan, kan? Yang lainnya semua berjuang untuk memasuki 32 jalan, dan memulai putaran pertama pertempuran. Peng, peng, peng. Semua orang bergerak, berniat menjadi yang pertama mendaki bukit. Dengan demikian mereka harus berurusan dengan orang di depan mereka.
Setiap jalur seperti jembatan kayu tunggal yang tidak dapat menampung lebih dari satu orang. Hanya dalam beberapa saat, segera ada beberapa lusin orang yang telah hangus ketika tubuh mereka terlempar. Hanya ada 32 orang yang tersisa yang terus maju. Namun, jembatan single lock segera bergabung dengan yang lain, dan 32 lintasan menjadi 16 lintasan. 16 orang lainnya tanpa ampun dikorbankan. Mereka terlempar pergi, dan tubuh mereka jatuh dari udara. Berikutnya adalah 8 pesaing muncul dari 16 sisanya. Hanya ada 8 orang yang tersisa. Selain Feng Yan dan Yan Tianzhao, keduanya yang dianggap sebagai kandidat populer untuk juara, ada juga Ling Han, Zhao Huan, Ken Ye, Liu Yutong, Huang Zitao, dan Qian Wuyong. Pangeran Kekaisaran ketiga tidak berpartisipasi karena posisinya. Pangeran Kekaisaran sulung tidak ikut serta karena dia melewati batasan usia. Ling Han sebenarnya berhasil lulus juga. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang menjadi bingung. Bukankah orang ini hanya di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier? Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak mampu menyaingi Feng Yan dan Yan Tianzhao di Gusing Spring Tier, dia juga akan dianggap yang paling lemah. Jadi bagaimana dia begitu kuat? Ling Han sebenarnya berhasil lulus juga. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang menjadi bingung. Bukankah orang ini hanya di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier? Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak mampu menyaingi Feng Yan dan Yan Tianzhao di Gusing Spring Tier, dia juga akan dianggap yang paling lemah. Jadi bagaimana dia begitu kuat? Lagi pula, tidak banyak yang benar-benar menyaksikan Feng Yan dan Ling Han bertukar pukulan di Liu Residence hari itu. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkejut. Ling Han juga lawan yang kuat, oke? Feng Yan dan Yan Tianzhao sangat terkoordinasi. Mereka berdua menempati satu sisi sehingga mereka hanya akan bertemu satu sama lain di final ketika dua jalur bergabung menjadi satu. Ini akan membantu mereka menghindari bertemu satu sama lain sebelumnya, yang dapat menyebabkan mereka berdua hangus. Lawan Feng Yan berikutnya adalah Huang Zitao, dan tidak mengejutkan, ia melemparkan Huang Zitao keluar dari kompetisi dengan satu pukulan dan masuk ke jalur keempat. Lawan Yan Tianzhao adalah Liu Yutong. Dia hanya memberikan lambaian tangannya, dan berkata, "Permintaan maaf, Kakak Yutong." Dan dia telah memaksa Liu Yutong menuruni bukit. "Bisakah kamu menghadapi Qian Wuyong?" Dengan satu gelombang pedang, 5 kilatan sabre ki menari liar. Qian Wuyong hanya memberikan ham teredam, percikan darah menyembur dari dadanya, dan dia juga dipaksa menuruni bukit. Terakhir, Ling Han melawan Zhao Huan. Zhao Huan adalah salah satu dari 3 murid inti dari Akademi Hu Yang. Selain itu, dia berada di tempat kedua, jadi dia bahkan lebih kuat dari Ken Ye. Menurut rumor, ketika dia lahir, ada fenomena yang tidak wajar ketika cahaya keemasan menerangi setengah kota kekaisaran. Mengesampingkan apakah ini benar-benar terjadi atau tidak, Zhao Huan saat ini memang memiliki aura yang menakutkan. Matanya setajam naga, dan dia dipenuhi dengan udara yang mendominasi. Dia tertawa keras dan berkata, "Permintaan maaf, Grandmaster Ling." Dia memberikan pukulan, dan tinjunya ditutupi cahaya keemasan. Menembak ke arah Ling Han seperti itu adalah bintang jatuh yang sebenarnya, berencana untuk mengalahkan Ling Han dan mengambil jalan keempat. Mungkin tidak. Ling Han juga menembakkan pukulan, dan menyerbu ke arah Zhao Huan tanpa gerakan mewah. Peng! Ledakan keras terdengar, dan seluruh bukit bergetar sebelum mereka melihat Zhao Huan terlempar pergi. Sejauh ini, seseorang menatap ke kejauhan, dan Zhao Huan sudah menjadi titik hitam kecil di kejauhan. Seketika, dia sudah 1000 kaki jauhnya. Ling Han berhasil mengambil jalan keempat, dan posisi terakhir. Chapter 273. Siapa yang terkuat dari generasi muda? Sekarang, hanya ada beberapa jalan yang tersisa ketika 4 jalur bergabung menjadi 2, dan 2 jalur bergabung menjadi 1. Secara teknis, itu berarti seseorang hanya perlu mengalahkan 2 orang lagi untuk mencapai puncaknya. Tentu saja, ada Huniu yang tidak suka bermain dengan aturan yang saat ini berdiri di tempat yang lebih tinggi, menunggu untuk menyerang.
Namun, kecepatan tidak mewakili kecakapan pertempuran. Setelah terlibat dalam pertempuran jarak dekat, keunggulan kecepatan superior akan sangat berkurang. Dari mereka berlima, siapa yang akan menjadi yang terakhir berdiri? Di jalan berikutnya, Yan Tianzhao versus Ken Ye dan Feng Yan versus Ling Han. Pergi, Yan Tianzhao pindah. Dengan sentakan lengan bajunya, siu, 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 7 tombak pertempuran ditembakkan. Tombak ini dibentuk dari origin power dan seluruhnya berwarna hitam. Ada pola yang terukir pada tubuh tombak ini yang terbentuk dari niat bela dirinya. Bisakah kamu tidak berani ceroboh? Ada celah seluruh tingkat di antara mereka, dan ini adalah celah yang bisa berarti dia akan sepenuhnya dikuasai oleh lawannya. Dia mengayunkan pedangnya dalam tebasan dan menunjukkan kemampuan penuhnya tanpa menahan apapun. Saat pedang itu menyala, 5 kilatan sabre ki bersinar cemerlang. Sejujurnya, 5 kilatan sabre ki sangat mengesankan. Sebelum Ling Han menggali diskusi tentang seni pedang dengan Mo Gao, ia juga hanya membentuk 5 kilasan pedang ki, dan ini masih didasarkan pada pemahaman tentang seni bela diri yang telah ia pertahankan dari kehidupan terakhirnya. Namun, spiritual Ocean Tier terlalu kuat. Selain itu, Yan Tianzhao jelas jenius yang kecakapan pertempurannya melebihi tingkat kultivasinya. Bisakah Ye mengerahkan semua upayanya, dan ding, 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 entah bagaimana berhasil menghancurkan 3 tombak pertempuran. Tetapi masih ada 4 yang tersisa, tidak peduli berapa banyak dia berusaha, dia tidak bisa menyingkirkannya. Pu, 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 pu. Dia langsung ditusuk oleh 4 tombak pertempuran, dan kekuatan serangan itu menghempaskannya. Syukurlah, Yan Tianzhao jelas-jelas memperhatikan seberapa besar kekuatan yang dia berikan pada serangannya. Keempat tombak ini menusuk masing-masing ke bahu dan kakinya, namun berhasil kehilangan titik-titik vitalnya. Kalau tidak, Kaisar Hujan sedang duduk di puncak, dan jika dia bergerak, itu akan menandakan perubahan dramatis dari berbagai peristiwa. Keempat tombak pertempuran berisi niat bela diri Yan Tianzhao. Akibatnya, meskipun tombak pertempuran akan menghilang begitu mereka memasuki tubuh seseorang sejak mereka dibentuk dari origin power, niat bela diri yang terkandung di dalamnya masih akan menaklukkan Ken Ye. Ken Ye tidak bisa bergerak sedikit pun, dan dengan seekor peng, dia jatuh dengan keras ke tanah. Heng, seorang tokoh menembak dan mengambil Ken Ye. Itu adalah Lian Guangzu. Ketika dia melihat Ling Han, Feng Yan, dan Yan Tianzhao yang sedang mendekati puncak, ada ekspresi rumit di matanya. Namun dia hanya menghela nafas, menarik pandangannya, dan mulai mengobati luka-luka Ken Ye. Tubuh Ken Ye sedikit gemetar, dan satu tangannya erat-erat digenggam. Dia bahkan telah menggigit bibirnya begitu keras hingga bibirnya mulai berdarah. Jangan sedih, bukanlah penghinaan untuk kalah di tangan elit tier spiritual samudra. Lian Guangzu menghibur muridnya satu-satunya. Ken Ye tidak senang karena ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ling Han, dan berkata, dia lebih kuat dariku. Menjelang puncak, Ling Han saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan Feng Yan. Hahaha, apakah kamu siap? Feng Yan menyeringai. Sekarang aku berada di tingkat lautan spiritual, jadi bagaimana kamu berencana untuk memblokirku? Dia meninju keluar. Hong, 9 pedang panjang muncul dan menembak ke arah Ling Han bersama dengan tinjunya. 9 pedang panjang ini secara alami dibentuk dari origin power. Niat bela diri yang terkandung di dalamnya menjadi pola rumit yang menyinari tubuh pedang ini, dan seolah-olah mereka seperti pedang dewa. Ling Han tertawa keras. Dia melambaikan pedangnya dalam tebasan, dan menggunakan teknik Four Seasons Sword. Setiap gerakan memiliki 4 gaya, musim dingin, musim panas, musim gugur dan musim semi. 4 gambar beredar, membentuk niat pedang yang tak terputus, memiliki kekuatan yang tangguh. Peng, 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 peng. 9 pedang panjang itu langsung hancur, dan teknik Four Seasons pedang Ling Han juga menghilang pada saat yang sama. Adegan yang Ken Ye lihat adalah persis ini, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Belum lama berselang, dia masih mampu merobek Ling Han menjadi 2 dengan 1 gelombang pedang. Ling Han hanya berhasil melarikan diri dari nasib itu melalui sebuah trik.
tapi sudah berapa lama waktu berlalu sejak saat itu? Sekarang Ling Han mampu membubarkan serangan lawan spiritual Ocean Tier, sedangkan dia sendiri dikalahkan dengan satu serangan. Kesenjangan di antara mereka berdua sangat lebar. Tiga ini adalah monster yang sebenarnya. Kamu tidak harus mengikuti mereka, cukup dengan kecepatanmu sendiri, saran Lian Guangzu. Pada saat yang sama, dia benar-benar merasa bahwa itu sangat disayangkan, karena dia pernah ingin mengambil Ling Han sebagai muridnya. Namun, karena masalah Feng Yan cepat terjadi setelah itu, dia benar-benar didorong ke sisi yang menentang Ling Han. Tidak ada yang tahu bahwa Lian Guangzu pernah tinggal di Intermoon Sect, dan bahkan telah menerima bimbingan dari elit sekte yang kuat, yang adalah bagaimana ia berhasil mencapai tingkat prestasinya saat ini. Dan elit yang kuat itu justru Tuan Feng Yan. Dengan demikian, Lian Guangzu akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Feng Yan untuk membalas budi. Namun, roh pertempuran yang lebih kuat melintas di mata Ken Ye. Dia pasti tidak akan mengakui kekalahan. Dia ingin berjalan ke titik puncak dari jalan pedang ini. Di Rain Country, dia hanya bisa mencapai jumlah yang terbatas. Jadi dia ingin keluar dari negara ini dan ke dunia yang lebih luas untuk memperbaiki dan memoles seni pedang miliknya. Dia akan menjadi Grandmaster Saber Wielder, atau mati di jalan ini. Dia akan menjadi Grandmaster Saber Wielder, atau mati di jalan ini. Serangan pertama Feng Yan tidak berhasil, dan dia baru saja akan menyerang lagi. Tetapi kemudian dia melihat bahwa Yan Tianzhao telah mengalahkan lawannya dan melanjutkan perjalanan ke atas bukit. Akibatnya, dia hanya bisa menyisihkan Ling Han untuk saat ini dan berlari menuju Yan Tianzhao. Tinjunya keluar, dan sekali lagi, 9 pedang bertarung menyerang. Yan Tianzhao tidak berani meremehkan serangan Feng Yan, jadi dia hanya bisa berbalik, mengibaskan lengan bajunya, dan dengan cara yang sama menembakkan 9 tombak pertempuran. Peng, peng, peng. Tombak pertempuran berbenturan dengan pedang perang, dan mereka berdua hancur pada saat yang sama. Mengambil keuntungan dari pembukaan ini, Feng Yan menyerbu ke depan dan menghentikan Yan Tianzhao dari terus maju bagaimanapun. Hun Yu bisa diabaikan. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan tempat pertama, mereka mungkin harus menyerah dan pulang. Dengan peluit tajam, Ling Han juga menyerbu ke pertempuran dengan pedang di tangan. Hong, hong, hong. Itu adalah pertempuran di antara mereka bertiga. Ketiga pemuda ini adalah tipe orang yang melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk bergabung melawan yang ketiga. Dengan demikian, setiap serangan yang mereka kirimkan ditujukan kedua lainnya, yang membuat adegan yang sangat kacau. Yan Tianzhao dan Feng Yan keduanya di Spiritual Ocean Tier. Setiap serangan yang mereka berikan akan memiliki niat bela diri yang beredar, dan memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Namun, Ling Han, yang jelas-jelas berada di lapisan pertama tingkat semi-gusing, hanya sedikit lebih lemah dari mereka berdua. Dengan demikian, baik Feng Yan maupun Yan Tianzhao tidak berani meremehkannya. Ini mengejutkan bagi para penonton, karena mereka semua merasa seolah-olah pandangan mereka tentang dunia hancur. Setelah 24 tahun di elit Spiritual Ocean Tier muncul, elit lain Spiritual Ocean Tier yang baru berusia 15 tahun muncul. Kemudian datanglah seorang anak berusia 5 atau 6 tahun di Gusing Spring Tier, yang sekali lagi menyerang hati mereka yang lemah. Kemudian, seniman bela diri Gusing Spring Tier yang berusia 5 atau 6 tahun ini meledak dengan kecepatan yang bahkan menyerang mereka yang berada di Spiritual Ocean Tier bodoh. Itu hampir membuat mereka mati syok. Kemudian, seniman bela diri Gusing Spring Tier yang berusia 5 atau 6 tahun ini meledak dengan kecepatan yang bahkan menyerang mereka yang berada di Spiritual Ocean Tier bodoh. Itu hampir membuat mereka mati syok, dan sekarang, hebat. Di sini ada seniman bela diri Gusing Spring Tier lain yang seperti monster yang mampu melawan lawan dari Ocean Tier spiritual ketika ia sendiri hanya di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier. Ini cukup untuk membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Apakah ini masih dunia seni bela diri yang mereka tahu? Peng, 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 peng. Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit, dan karena mereka secara bersamaan saling berhadapan,
sulit untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemenang untuk saat ini. Dalam hal kecakapan pertempuran saat ini, Yan Tianzhao harus menjadi yang terkuat, karena tingkat budidayanya paling tinggi karena ia telah mencapai lapisan ketiga dari tingkat lautan spiritual. Yang kedua adalah Feng Yan, yang berada di lapisan pertama tingkat laut spiritual, dan yang terakhir adalah Ling Han. Di permukaan, dia terlihat berada di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier, tetapi sebenarnya berada di lapisan ke-8 Gusing Spring Tier, dan kecakapan pertempurannya sebenarnya sangat dekat mendekati Spiritual Ocean Tier. Tetapi karena jika seseorang sedikit lebih kuat, ia secara alami akan berada di ujung penerima serangan ganas dari dua lainnya dan dengan demikian tidak dapat mendapatkan keunggulan, yang membuat pertempuran ini menemui jalan buntu. Namun, mungkin juga keseimbangan rapuh itu akan langsung hancur. Karena pada saat ini, tiga pejuang masih belum menunjukkan kecakapan pertempuran terkuat mereka. Jika salah satu dari mereka tiba-tiba meledak dan memberikan serangan yang sangat kuat, mungkin saja dia akan dapat membuang dua pejuang lainnya dan muncul sebagai pemenang dengan satu gerakan ini. Pemenangnya adalah orang pertama yang berhasil muncul di depan Rain Emperor. Tetapi karena hal-hal telah berkembang dengan cara ini, rencana ketiganya telah berubah. Mereka akan mengalahkan dua lainnya, dan menjadi juara. Mereka semua adalah pemuda yang bangga, dan berhadapan dengan lawan yang kuat. Pikiran pertama mereka adalah mengalahkannya dan tidak mundur atau menghindarinya. Kalau tidak, jika mereka kehilangan sifat tak terkalahkan mereka, lalu apa perbedaan yang mereka miliki dengan jenius biasa lainnya? Feng Yan adalah orang pertama yang mengungkapkan kartu asnya saat muncul kilatan cahaya perak di tubuhnya. Dia telah mengaktifkan konstitusi fisik istimewanya dari Mirror Light Body. Chapter 274. Kekuatan liar bersek AP Bloodline. Saat dia mengaktifkan tubuh cahaya cermin, kecakapan pertempuran Feng Yan melonjak. Dia akan menderita 20% lebih sedikit kerusakan, dan bahkan bisa mencerminkan 20% dari kekuatan serangan ke lawan-lawannya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Selain itu, semakin banyak serangan yang dideritanya, semakin besar efek dari Mirror Light Body. Setelah hanya beberapa langkah, Ling Han dan Yan Tianzhao telah menghentikan serangan timbal balik mereka satu sama lain, dan secara praktis menggabungkan kekuatan mereka melawan Feng Yan. Feng Yan langsung tertawa keras. Meskipun tekanan yang dia alami telah meningkat pesat karena diserang oleh dua elit muda yang kuat pada saat yang sama, fakta bahwa dia bisa melawan mereka sendirian membuatnya memberinya perasaan prestasi yang kuat. Pertempuran hari ini tidak hanya mencakup balas dendam pribadi atau kekuatan mistis. Ini juga melibatkan kompetisi untuk yang terkuat di antara generasi muda negara hujan, atau bahkan mungkin seluruh 9 negara di utara yang terpencil. Mereka tidak bisa membantu tetapi berjuang. Yan Tianzhao memberi ham, dan bintang hijau berujung 6 melintas di matanya. Tiba-tiba, kecakapan pertempurannya melonjak, dan dia bisa langsung membalikkan situasi yang tidak menguntungkan, sekarang mampu berdiri melawan Feng Yan sendirian. Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran royal, tetapi karena peningkatan kecakapan Yan Tianzhao tiba-tiba, ia langsung menarik sebagian besar serangan Feng Yan, sehingga praktis menjadi pertempuran sengit antara dirinya dan Feng Yan. Tekanan pada Ling Han menurun. Baik Feng Yan maupun Yan Tianzhao tidak benar-benar menganggap Ling Han serius. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Ling Han hanya di Gusing Spring Tier. Karena dia bahkan belum melangkah ke Spiritual Ocean Tier, bagaimana mungkin mereka bisa menganggapnya sebagai lawan nyata bagi mereka? Meremehkannya. Mereka harus membayar harga untuk itu. Ling Han mundur beberapa langkah dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Misterius 3000 sedang menunggu untuk digunakan setelah dia mengumpulkan kekuatan yang cukup. Teknik pedang ini sangat kuat, dan membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk itu. Tetapi itu hanya akan menjadi waktu untuk 1 atau 2 napas. Segera, aura yang mengesankan keluar dari Ling Han, dan kekuatan yang ada di bawahnya sangat menakutkan. Feng Yan dan Yan Tianzhao, yang telah terlibat dalam pertempuran sengit,
segera menghentikan semua gerakan dan berbalik untuk menatap Ling Han. Mereka terkejut dengan niat pedang yang berasal dari Ling Han. Ketika tebasan ini disampaikan, itu pasti akan menjadi serangan yang menghancurkan dan menghancurkan bumi. Ling Han menghunus pedangnya, dan seketika, bayangan pedang muncul di langit dengan terkenal, menuju ke arah Feng Yan dan Yan Tianzhao sebagai gelombang mengerikan. Ekspresi Feng Yan berubah tiba-tiba. Kekuatan di balik tebasan ini lebih kuat dengan jumlah yang tidak diketahui kali daripada teknik pedang Four Seasons. Dia awalnya berpikir bahwa teknik pedang Four Seasons adalah kartu as di Ling Han dan kartu truf terakhirnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ling Han bisa menunjukkan teknik pedang yang bahkan lebih kuat. Ini benar-benar luar biasa baginya. Pedang itu terangkat, dan sepertinya angin dan awan terlahir dengannya. Feng Yan cepat meraung keras. Tebasan ini terlalu kuat. Dia tidak akan bisa menerima gerakan ini jika dia hanya mengandalkan badan cahaya cermin. Jadi dia harus menggunakan kartu truf terkuatnya. Saat dia meraung dengan ganas, tubuhnya benar-benar mengembang, seolah-olah dipompa penuh udara. Hal yang tak terbayangkan adalah bahwa bulu hitam benar-benar tumbuh dengan cepat di tubuhnya, seolah-olah dia telah menjadi kera. Namun, auranya juga melonjak sesuai, meningkat jauh-jauh dari lapisan pertama tingkat lautan spiritual. Periode tengah lapisan pertama, periode akhir, periode puncak, dan tanpa sedikit pun stagnasi, ia menerobos dan langsung memasuki lapisan kedua spiritual Ocean Tier. Itu masih meningkat, lapisan kedua dari tingkat lautan spiritual, lapisan ketiga, dan akhirnya berhenti di lapisan keempat dari tingkat lautan spiritual. Dia sekali lagi menembakkan tinju, dan seperti sebelumnya, 9 pedang bertarung dengan tinjunya. Tetapi mereka jauh lebih mendalam dari sebelumnya, dan niat bela diri yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat juga. Di sisi lain, mata Yan Tianzhao juga menyipit, dan kabut hijau menyembur dari sekujur tubuhnya, membentuk benda seperti perisai di depannya, dan dia dilindungi di belakangnya. Siu, siu, siu. Gambar pedang melesat ke depan, dan itu memang serangan yang menghancurkan bumi. Di puncak, Kaisar Hujan juga berdiri. Wajahnya yang tadinya tenang sekarang memakai ekspresi terkejut. Jelas bahwa kekuatan di balik langkah Ling Han bahkan telah melebihi harapannya. Pedang mencapai target mereka. Hong, 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 hong. Poni-poni yang menggelegar terdengar, dan satu demi satu, aliran cahaya saling berbenturan, menabrak satu sama lain, dan hancur berkeping-keping. Semua orang di kaki bukit menonton dengan pusing dengan mata lebar. Beberapa pemuda ini jelas-jelas hanya pada tahap awal dari tingkat lautan spiritual, namun mereka menunjukkan kecakapan pertempuran yang seharusnya menjadi bagian dari tahap tengah, atau bahkan tahap akhir dari tingkat lautan spiritual. Tidak, bahkan ada seorang pria yang hanya ada di lapisan pertama Gusing Spring Tier. Tidak, bahkan ada seorang pria yang hanya ada di lapisan pertama Gusing Spring Tier. Ini terlalu banyak omong kosong. Apakah itu berarti bahwa jajaran seni bela diri hanya untuk pertunjukan? Setelah satu gerakan ini, Ling Han, Feng Yan, dan Yan Tianzhao berpisah, dengan jarak tertentu antara satu sama lain. Untuk saat ini, tidak ada dari mereka yang bergerak, dan hanya berdiri saling berhadapan. Aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu, Feng Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu hitam dan semua ototnya bengkak, jadi dia telah benar-benar berubah menjadi seorang pria berotot dan tidak ada sedikit pun petunjuk tentang penampilan aslinya. Rasanya seperti kera raksasa tiba-tiba merusak pertunjukan, dan merusak citra sepenuhnya. Namun, sekarang setelah kamu memaksaku untuk menggunakan kartu trufku, kalian berdua hanya memenuhi syarat untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Dia tertawa liar. Ling Han sedikit mengernyit dan berkata, garis keturunan liar bersek-ape. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Yan akan diambil sebagai murid oleh elit yang kuat dari tier bayi spiritual dari sekte bulan musim dingin. Kekuatan liar bersek-ape adalah binatang iblis kuno, dan dikabarkan bahwa binatang iblis ini berada di tier void hancur. Selain itu, mereka adalah ras yang sangat kuat bahkan di Shattering Void Tier. Karena dia mewarisi garis keturunan semacam ini,
Feng Yan juga bisa menerobos ke Shattering Void Tier. Siapa yang bisa menahan godaan memiliki murid di Shattering Void Tier? Semakin kuat kemampuan seseorang, semakin kuat keinginan mereka. Karena mereka sendiri tidak mungkin menerobos ke Shattering Void Tier di masa hidup ini, maka memiliki seorang murid yang dapat dengan cara yang sama akan memberikan kepada mereka kepuasan yang kuat dan rasa pencapaian. Feng Yan tidak bisa menahan tegang, dan berkata, "Kamu bahkan tahu tentang Wild Strength Berserk AP?" Sebenarnya, di masa lalu, dia sendiri tidak tahu garis keturunan apa yang dia miliki. Hanya secara kebetulan bahwa itu ditemukan oleh elit yang kuat dari Intermoon Sect yang mengenali garis keturunan ini. Namun Ling Han sebenarnya berhasil mengenalinya dengan satu tampilan. Orang ini benar-benar terlalu berpengetahuan, bukan? Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Jadi bagaimana jika itu adalah Wild Strength Berserk AP? Garis keturunan Anda sangat tipis saat ini dan hanya dapat meningkatkan level kultivasi Anda 3 lapis, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, aku harus membiarkan kamu melihat betapa aku tidak perlu khawatir." Feng Yan diliputi kemarahan besar. Kebencian yang dia rasakan pada Ling Han yang telah membunuh saudaranya membakar kuat di dalam hatinya, dan ketika dia telah mengaktifkan garis keturunan binatang iblis, temperamennya juga sangat terpengaruh. Dia menjadi sangat kasar dan kejam, dan langsung menyerbu ke arah Ling Han. "Kalau begitu, aku harus membiarkan kamu melihat betapa aku tidak perlu khawatir." Feng Yan diliputi kemarahan besar. Kebencian yang dia rasakan pada Ling Han yang telah membunuh saudaranya membakar kuat di dalam hatinya, dan ketika dia telah mengaktifkan garis keturunan binatang iblis, temperamennya juga sangat terpengaruh. Dia menjadi sangat kasar dan kejam, dan langsung menyerbu ke arah Ling Han. Ceng, 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 10 jari-jarinya terpisah dan berubah menjadi cakar tajam yang seperti bilah pisau. Feng Yan melambaikan tangannya berulang kali dan cakarnya merobek udara, benar-benar membentuk beberapa bilah yang terbuat dari udara. Siu, 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 mereka terbang menuju Ling Han terlebih dahulu, sedangkan Feng Yan sendiri mengikuti dari belakang. Seluruh tubuhnya memancarkan udara keras yang mengejutkan, seolah-olah dia sendiri adalah binatang iblis kuno yang telah dihidupkan kembali. Ling Han sedikit mengernyit. Garis keturunan binatang iblis kuno memang sakit kepala. Dia berpunuk. Dia tidak dapat menggunakan Misterius 3000 karena dia tidak punya waktu untuk. Jadi dia hanya melambaikan pedangnya dan menggunakan teknik Four Seasons Sword. Seketika, gambar musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin ditampilkan, membuat orang merasa seolah-olah mereka dapat mengalami perubahan musim semua dalam satu instan. Pu, 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 pu. Bilah-bilah udara melesat keluar, dan gerakan pedang dari Four Seasons Sword teknike berhenti. Feng Yan mengambil kesempatan untuk menyerang dan meninju. 9 pedang bertarung muncul, dan tanpa ampun menuju ke dada Ling Han. Ling Han menggunakan teknik angin bayangan, dan dengan cepat mundur. Peng, namun, ia masih mengalami sedikit penderitaan karena seluruh tubuhnya terlempar sejauh 30 kaki. Sedikit darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Bahkan jika dia sekarang telah membentuk tubuh tebing batu, dia masih tidak bisa sepenuhnya menahan serangan Feng Yan. Setelah semua, kekuatan elit di lapisan keempat Spiritual Ocean Tier ditambahkan bersama dengan garis keturunan dari Wild Strength Berserk AP berjumlah total hingga kecakapan serangan yang terlalu kuat. Feng Yan tertawa dalam kesombongannya dan berkata, "Pada zaman kuno, kekuatan liar Berserk AP praktis tak terkalahkan. Cakar mereka membawa aturan dunia mereka sendiri, dan mampu merobek semua pertahanan." Ling Han, "Aku pasti akan pergi untuk melumpuhkan kedua kaki Anda hari ini." Chapter 275. Hu Niu yang menakjubkan. Yan Tian Zhao menekan hidungnya dan bergumam, "Jadi tidak ada lagi urusanku?" Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, negara hujan hanya salah satu dari persinggahanku. Setelah aku mendapatkan kekuatan mistis, aku akan pergi ke tempat yang lebih hidup di wilayah utara untuk melihat-lihat. Tingkat keseluruhan bela diri seni di tempat ini benar-benar terlalu rendah, dan hanya ada beberapa jenius ini, jadi tidak bermanfaat untuk pertumbuhanku." Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menuju ke puncak bukit.
Niu membangun jalan ini, dan tidak ada yang diizinkan lewat. Hu Niu langsung mengulurkan tangannya, sepertinya dia berencana untuk menghentikannya. Gadis kecil, kamu agak aneh, tetapi kamu belum cukup kuat untuk melawanku. Minggir, aku tidak ingin menyakitimu, kata Yan Tianzao dengan tenang. Tidak diketahui apakah ia menjadi penyayang atau waspada dengan keanehan Hu Niu. Selain Ling Han, tidak ada yang diizinkan lewat. Hu Niu menggeram dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Siu, dia secepat embusan angin, dan cukup banyak elit dari tingkat lautan spiritual yang nyaris tidak bisa menangkap gerakannya. Dengan cepat, gadis kecil itu sudah muncul di belakang Yan Tianzao. Dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi dan meluncurkan serangkaian serangan cakar yang ganas. Teng, teng, teng. Yan Tianzao tiba-tiba terhuyung mundur beberapa langkah karena serangan itu, dan di sana muncul beberapa noda darah di punggungnya, yang menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dimiliki Hu Niu di tangannya. Sekali lagi, orang lain di lapisan pertama tingkat semi gusing, dan sekali lagi seseorang yang mampu melukai lawan di tingkat lautan spiritual. Mereka yang berdiri di kaki bukit merasa seperti hidup dalam mimpi. Ini benar-benar terlalu nyata. Kapan gusing Spring Tier menjadi begitu luar biasa? Dan terlebih lagi, itu hanya lapisan pertama dari gusing Spring Tier. Sebelumnya, mereka semua mengira Hu Niu benar-benar ada di sana untuk bermain lucu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa turnamen baru saja dimulai dan gadis kecil itu akan memberikan kejutan besar kepada mereka, meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, kecepatan adalah kecepatan, tetapi bagaimana dengan sekarang? Lapisan pertama dari gusing Spring Tier sebenarnya bisa merobek pertahanan spiritual Ocean Tier. Kekuatan destruktif ini praktis menakutkan. Mereka sekali lagi berbalik untuk melihat Feng Yan. Menurut kabar angin, kekuatan destruktif dari Wild Strength Berserk AP menakutkan, tetapi serangan terhadap Ling Han hanya berhasil menyebabkan sedikit darah muncul di sudut bibirnya. Namun, Hu Niu mampu mengurangi kembali Yan Tianzao menjadi segumpal daging dan darah. Di bawah perbandingan semacam itu, jelas bahwa akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Hu Niu adalah pemilik garis keturunan Wild Strength Berserk AP. Di satu sisi, itu adalah seorang seniman bela diri spiritual Ocean Tier menyerang lawan tingkat semi gusing. Sedangkan di sisi lain, itu adalah seniman bela diri tingkat semi gusing menyerang lawan spiritual Ocean Tier. Namun itu adalah Hu Niu yang kekuatan penghancurnya lebih kuat. Jadi bagaimana itu bisa lebih jelas? Siu, Hu Niu sekali lagi melancarkan serangan. Kecepatan adalah keuntungan terbesarnya saat dia bergerak seperti angin. Ketika mata seseorang menangkap sosoknya, sebenarnya, gadis kecil itu muncul di lokasi lain, dan apa yang dilihat mata itu sebenarnya hanya bayangannya. Hu Niu sama sekali tidak memiliki belas kasihan padanya. Slater adalah instingnya, dan sekarang instingnya telah diaktifkan, seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang gadis kecil dan terus-menerus menerkam Yan Tianzao dalam serangan. Dengan lengan dan kakinya, Yan Tianzao terus berdarah tanpa henti. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki budidaya tingkat lautan spiritual karena dia benar-benar tidak dapat menemukan Hu Niu. Jadi sama sekali tidak ada gunanya untuk budidaya atasannya. Semua orang terperangah. Dalam pola pikir mereka, kecepatan hanya bisa digunakan untuk tujuan penerbangan. Tetapi pemandangan di depan mata mereka telah membalik semua ide mereka. Alasan mengapa mereka akan memiliki ide ini adalah karena kecepatan mereka belum mencapai tingkat ekstrim. Siapapun yang memiliki kecepatan seperti apa yang dimiliki Hu Niu benar-benar dapat mengubah kecepatan menjadi sumber kekuatan pertempuran terbesar mereka. Ekspresi Yan Tianzao menjadi lebih gelap dan lebih gelap, tapi masih ada senyum yang sangat jahat meringkuk sudut bibirnya. Dia benar-benar menyemprotkan kabut hijau ke seluruh tubuhnya yang menjelma menjadi beberapa benang yang menjalin erat dan mengubah area itu dalam jarak 30 kaki darinya menjadi area seperti laba-laba. Itu bukan jaring yang telah diratakan, tetapi jaring yang berdiri tegak. Hu Niu langsung menabrak jaring hijau. Dia berjuang, tetapi menemukan bahwa meskipun benang hijau sangat tipis, mereka sangat kokoh,
jadi tidak peduli berapa banyak usaha yang dia gunakan, dia tidak dapat berjuang bebas. Di web Laba-Laba Langit dan Bumiku, kamu masih berencana untuk mendapatkan gratis? Yantian Zhao tersenyum dingin. Utas ini bergerak, dan seolah-olah mereka memiliki kehidupan dan kehendak mereka sendiri, mengirim Hu Niu semakin dekat ke Yantian Zhao. Hu Niu menjadi gelisah, menoleh, membuka mulut dan menggigitnya. Wula, dan seutas benang hijau benar-benar robek setengah oleh gigitannya. Yantian Zhao sangat terkejut, bola matanya hampir keluar dari kepalanya. Ini adalah Heaven and Earth Spiderweb, kartu truf absolutnya. Selama seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia ditangkap oleh jaring laba-laba, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkan gratis. Kekokohannya sebanding dengan bahan-bahan dengan level yang sama yang digunakan untuk menempa senjata. Namun gadis kecil ini benar-benar merobeknya dengan gigitan. Gigi seperti apa yang dia miliki? Namun gadis kecil ini benar-benar merobeknya dengan gigitan. Gigi seperti apa yang dia miliki? Ketika dia ingat bagaimana dia menderita begitu banyak serangan cakar di tangan Hu Niu, maka jika gadis kecil itu secara kebetulan memutuskan untuk menggigitnya, Yantian Zhao tidak bisa menahan diri untuk menelan dan menggosok tenggorokannya, maka sangat mungkin dia bisa merobek tenggorokannya dengan sekali gigitan, dan dia akan mati seketika. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan prestasi kuat yang bertahan, dan niat membunuh di matanya tumbuh secara eksponensial. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke dada Hu Niu. Kaisar Hujan memberikan hampringan, dan otoritas kekaisarannya menyebar, luas dan kuat. Yantian Zhao langsung mengalami rasa sakit di dadanya, dan kesadarannya menggigil. Dia buru-buru menarik sebagian dari kekuatannya dan, dengan seekor peng, Hu Niu terlempar karena serangan itu. Dengan seorang dia telah jatuh di kaki bukit, dan sosok kecilnya berbaring tak bergerak di tanah. Dia hanya mengalami cedera berat karena Kaisar Hujan itu membuat Yantian Zhao menarik sebagian besar kekuatannya. Kaisar Hujan sudah mengatakan bahwa ini adalah turnamen dan pertandingan, jadi tidak bisa dihindari bahwa akan ada cedera. Namun, membunuh orang lain jelas tidak diizinkan. Di depan Rain Emperor, siapa yang berani melakukan pembunuhan? Ling Han saat ini terlibat dalam pertempuran hebat dengan Feng Yan, dan ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Enyah, dia mengayunkan tebasan kuat yang berisi kemarahan tanpa akhir. Feng Yan benar-benar tidak berani menerima pemogokan ini secara langsung, dan tidak bisa tidak melakukan retret strategis. Dengan sapuan akal surgawi, Ling Han tahu bahwa Hu Niu tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Dia juga tahu bahwa dengan Kaisar Hujan di sana, tidak mungkin ada orang yang kehilangan nyawanya. Tetapi ketika dia melihat sosok kecil Hu Niu terbaring di tanah tanpa tanda-tanda gerakan dan dengan sedikit darah di sudut bibirnya, dia masih sangat marah, dan merasakan dorongan untuk menghancurkan setiap bit langit dan bumi. Dengan sapuan akal surgawi, Ling Han tahu bahwa Hu Niu tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Dia juga tahu bahwa dengan Kaisar Hujan di sana, tidak mungkin ada orang yang kehilangan nyawanya. Tetapi ketika dia melihat sosok kecil Hu Niu terbaring di tanah tanpa tanda-tanda gerakan dan dengan sedikit darah di sudut bibirnya, dia masih sangat marah, dan merasakan dorongan untuk menghancurkan setiap bit langit dan bumi. Hu Niu terluka karena dia mencoba menghentikan Yantian Zhao, dan alasan mengapa Hu Niu melakukannya secara alami adalah karena dia, sejak kelahirannya, ini adalah kedua kalinya dia sangat marah. Pertama kali adalah ketika Ling Dongxing ditangkap oleh klan Cheng dan akan dipenggal di depan umum. Yantian Zhao, dia meraung, mengangkat bahu Feng Yan dan menyerbu Yantian Zhao. Yantian Zhao juga sangat tidak senang. Dia, elit tier spiritual samudra asli, sebenarnya dipukuli hitam dan biru oleh seorang gadis kecil. Sekarang, dia hanya membuat Hu Niu pingsan dan sedikit melukainya. Jadi apa yang membuat Ling Han sangat marah? Feng Yan bahkan lebih marah dan menjerit marah, karena Ling Han benar-benar mengabaikannya dan mengabaikannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ling Han sangat marah. Bahkan ketika Liu Yutong dipaksa menikahi yang lain, Ling Han tidak begitu marah.
Ini jelas berarti bahwa Ling Han hanya bermain dengannya sebelumnya, dan tidak menganggapnya serius sebagai lawan sama sekali. Sial, sial, dia benar-benar terlalu tercela. Ling Han sangat marah. Liu Yutong hanyalah pelayan wanita kecilnya, tetapi dia menganggap Hu Niu sebagai keluarganya. Selain itu, Hu Niu hanya seorang gadis kecil, jadi dia secara alami bahkan lebih disayang oleh Ling Han. Bahkan dia tidak berani menegurnya terlalu keras, namun sekarang dia benar-benar terluka parah oleh Yan Tianzhao sehingga dia terbaring di tanah tanpa bergerak. Bagaimana ini tidak menyebabkan dia menjadi sangat marah? Dia menghunus pedangnya dengan marah, dan pada satu saat itu, dia telah melupakan segalanya, dan satu-satunya pikiran di kepalanya adalah memenggal Yan Tianzhao. Sua, 7 kilatan Sword Qi bersinar. Chapter 276. 7 kilatan pedang Qi. Di bawah amarah, Ling Han akhirnya menerobos, membentuk kilatan ke-7 Sword Qi. Teng, 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 semua orang di kaki bukit berdiri. Tidak masalah jika itu adalah sabre Qi atau Sword Qi, selama seseorang menghasilkan Qi, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi raja. Namun, hingga 3 kilat hanyalah pencapaian kecil, dan 6 kilat dianggap sebagai pencapaian besar, tetapi 7 kilat benar-benar bisa dinobatkan sebagai raja. Untuk mengamati sejarah negara hujan, mereka yang memiliki 6 kilasan Qi tidak sedikit, meskipun semuanya berusia 60 atau 70 tahun sebelum mencapainya, setidaknya, para jenius seperti itu masih ada. Tapi 7 kilatan? Satu-satunya. Menyurvei seluruh 9 negara di Desolate Utara, 700 tahun yang lalu, seorang pengguna pisau jenius tentu saja muncul dan mewujudkan 7 kilasan pedang Qi, yang tak terkalahkan di tier pedestal. Tier tidak mempermalukan keadaan raja. Namun, ketika Master Sekte Pisau ini membentuk 7 kilatan Sword Qi, dia sudah berada di usia tinggi 62 tahun. Berapa umur anak muda ini di depan mata mereka? Orang-orang aneh hari ini muncul tanpa akhir. Kilatan ke-7 dari pedang Qi bukan semua terobosan Ling Han. Di bawah amarahnya yang kejam, Ling Han melepaskan misterius 3000. Ini adalah keterampilan pedang terkuatnya seperti biasa, tapi yang tidak biasa adalah bahwa di bawah amarah yang hebat, setiap kilasan pedang Qi berubah. 3000 misterius dapat secara instan melepaskan 3000 serangan secara ekstrim. Ini jelas merupakan langkah pamungkas, dan pada tingkat tertinggi, hampir bisa menguasai dunia. Namun, Ling Han jauh dari tingkat seperti itu, jadi dia hanya bisa melepaskan 100 serangan. Sekarang, 800 lampu pedang muncul. Mungkinkah pemahamannya tentang misterius 3000 telah maju begitu banyak di bawah amarahnya? Yang aneh adalah dia masih mengeluarkan 100 lampu pedang. Itu karena 7 kilatan Sword Qi terbelah, dari 1 menjadi 2, dan dari 2 menjadi 3, dengan masing-masing kilasan Sword Qi berubah menjadi 100 lampu pedang. 800 lampu pedang terpancar melalui langit dan bumi. Konsep macam apa ini? Itu setara dengan 800 Ling Hans menyerang dan masing-masing melepaskan serangan. Meskipun serangan ini adalah yang normal, tanpa menggunakan teknik apapun, tapi itu adalah serangan kekuatan penuh. 800 bersama-sama bisa menakuti seseorang sampai mati. Di belakang, Feng Yan berhenti tiba-tiba. Serangan yang bersinar dan gemilang ini bahkan menakutinya, membuatnya tidak mau menangkis serangan itu. Itu akan benar-benar membuat dirinya kesulitan. Ekspresi Yan Tianzhao berubah drastis. Dia buru-buru meraung dan gelombang kabut hijau dikeluarkan, berubah menjadi penghalang yang menghalangi area antara dia dan Ling Han. 800 lampu pedang menghantam. Peng, penghalang hijau segera berubah menjadi potongan-potongan yang tak terbatas dan cahaya pedang melanjutkan jalannya, mengirim Yan Tianzhao terbang di langit dalam busur parabola sebelum mendarat dengan keras ke tanah. Dia masih hidup, tetapi tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya begitu sobek sehingga tulang-tulangnya terungkap dan organ-organnya dapat dilihat di rongga toraksnya. Hal yang mengejutkan adalah bahwa otot-otot di seluruh tubuhnya menggeliat-geliat, penyembuhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ling Han terkejut,
ini masih tidak bisa membunuhnya? Tidak heran Rain Emperor tidak turun tangan. Dia duduk di tanah. 800 lampu pedang sangat kuat, tetapi pengeluarannya juga sangat besar, mengekstraksi kekuatan asal sepenuhnya. Ini hanya 800 lampu pedang, yang bukan batas 3000, tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa mengaktifkan bentuk kedua dan ketiga gaya hitam origin. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan asal. Orang-orang surga pedang sekte. Semuanya abnormal. Ling Han terengah-engah. Hun Yu, Yan Tian Zhao, hanya kecakapan pertempuran Feng Yang yang utuh. Hahaha. Feng Yan tertawa keras, berjalan dengan langkah besar. Siapa yang mengira aku akan menang dengan cara ini? Dia sudah menahan garis keturunan Wild Strength Berserk AP-nya, yang sangat melelahkan, jadi dia secara alami menahan tubuh cahaya cerminnya juga. Sekarang 3 lainnya sudah kehilangan kecakapan pertempuran mereka. Bahkan jika budidayanya melemah 100 kali, dia masih akan menang. Ling Han tersenyum pahit. Dia tidak berpikir banyak di bawah amarah yang hebat, dan dia tidak tahu dia bisa mendapatkan terobosan pada penerapan misterius 3000, melepaskan 800 lampu pedang sekaligus dan menguras origin powernya sepenuhnya. Pil obat tidak bisa diminum selama pertandingan. Meminum pil berarti kehilangan, jadi apa yang harus dia lakukan? Menonton tanpa daya ketika Feng Yan mencapai puncak. Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku telah berpikir untuk mengalahkanmu ketika kamu melepaskan kekuatan pertempuran penuhmu, kemudian melumpuhkan kedua kakimu, memukulmu dari puncak hidupmu ke titik terendah sepanjang masa. Feng Yan berkata dengan nada kecewa. Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku telah berpikir untuk mengalahkanmu ketika kamu melepaskan kekuatan pertempuran penuhmu, kemudian melumpuhkan kedua kakimu, memukulmu dari puncak hidupmu ke titik terendah sepanjang masa. Feng Yan berkata dengan nada kecewa. Ling Han tertawa keras, dan berkata dengan jijik, pedang saya menyerang sekarang. Apakah Anda berani menangkisnya? Ekspresi Feng Yan menegang, bahkan jika dia memiliki 2 tubuh satu, yang keduanya kikas, dia masih takut dengan 800 lampu pedang yang bersinar dan ekstrim itu. Dia mengira itu bisa diblokir, tetapi dia akan berakhir sama seperti Yan Tian Zhao yang terluka parah. Hasilnya sekarang adalah kamu hanya bisa menatapku. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, karena postulat semacam itu tidak ada artinya. Feng Yan mengungkapkan ekspresi dingin, mengangkat kakinya untuk menginjak Ling Han. Dia akan membuat Ling Han kehilangan muka di depan seluruh dunia. Ling Han mengulurkan tangan untuk memblokir, tetapi semua orang bisa melihat betapa sia-sianya itu. Apakah Master Alkimia Kuasi kelas bumi yang membentuk 7 kilasan pedang Ki benar-benar akan menerima penghinaan yang begitu besar? Orang-orang di bagian bawah merasa tidak enak di dalam. Liu Yutong dan Li Xichang bahkan lebih gelisah bahwa mereka tidak dapat kehilangan untuk Ling Han. Feng Yan mencibir, mundur tanpa ragu-ragu. Kaki kirinya melangkah ke tangan kanan Ling Han dan kekuatan yang kuat seperti gunung yang tinggi mendorongnya, menginjak-injak wajah Ling Han. Namun, pada saat ini, ekspresi Feng Yan berubah secara drastis ketika dia menjerit tragis yang mengguncang langit dan bumi. Untuk apa dia menjerit? Dia jelas memiliki keuntungan besar, namun dia masih ingin menipu orang? Tidak, semua orang melihat dengan jelas bahwa kaki kiri Feng Yan terkikis, seolah-olah terbuat dari kabut, tersebar dari kepulan. Semua orang melihat dengan jelas bahwa kaki kiri Feng Yan terkikis, seolah-olah terbuat dari kabut, tersebar dari kepulan. Apa yang sedang terjadi? Ling Han mengungkapkan senyum bangga. Dia memperbaiki Asura Demon Emperor Demonic Ki dan membentuk segel iblis berwarna hitam di telapak tangannya setelah itu. Ini adalah kekuatan regulasi, sangat menakutkan. Meskipun kekuatannya kuat, itu hanya bisa menempel pada permukaan telapak tangan, jadi biasanya hampir tidak ada gunanya. Namun, Feng Yan benar-benar menginjaknya, mencari rasa sakit untuk dirinya sendiri. Feng Yan berteriak dengan tajam, memotong kaki kirinya sendiri, jika tidak, erosi akan terus menyebar sampai seluruh orangnya berubah menjadi debu. Dia tiba-tiba duduk di tanah. Masalahnya bukan hanya kaki,
tetapi juga gelombang kekuatan menakutkan yang menembus di dalam tubuhnya, mengguncang dan membuatnya sangat tidak sehat. Bahkan menahan keinginan untuk berteriak sudah sangat sulit, apalagi berkelahi. Sekarang, dari mereka berempat, tidak ada yang masih berdiri. Siapa yang mengira adegan itu akan berlangsung seperti ini? Semua orang menatap kosong, benar-benar tidak dapat menerima apa yang terjadi. Siu, 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 siu. Orang-orang yang semula terjatuh dari gunung berlari kembali satu demi satu. Yang tangguh terluka, dan yang tak sadar terbaring tak sadarkan diri. Bukankah itu kesempatan mereka? Ling Han berdiri, dia tidak terluka, hanya kehabisan origin power. Sekarang, dia secara alami pulih sedikit, dan mampu berdiri dan berlari tanpa masalah sama sekali. Dia mengambil langkah besar, dan sudah ada di hadapan Kaisar Hujan. Pemenang pertempuran kali ini adalah Ling Han. Rain Emperor memaksakan suara penuh terdengar, mengguncang langit. Chapter 277. Tingkatan bunga mekar yang hebat muncul. Itu berakhir, dan Ling Han memperoleh kemenangan terakhir. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa Hu Niu memiliki kecepatan yang mengejutkan. Jika dia memenangkan hadiah pertama, semua orang akan terkejut, tetapi itu masih bisa diterima. Tapi, Ling Han, dia benar-benar mengalahkan Feng Yan dan Yan Tianzhao, sesuatu yang tidak ada yang berpikir mungkin. Satu serangan untuk mengalahkan Yan Tianzhao, dan satu telapak tangan untuk melumpuhkan Feng Yan, benar-benar seperti mimpi. Rain Emperor memandang Ling Han dengan ekspresi tenang dan tenang, tetapi tidak ada yang tahu tentang gelombang yang bergejolak di hatinya. Hari ini, penampilan keempat anak muda ini melampaui apa yang dia perkirakan, bahkan tidak mau memikirkannya. Dalam semua kejujuran, dari empat, Feng Yan adalah yang paling normal dengan 2 fisik dan 3 lainnya aneh. Kabut hijau Yan Tianzhao dan kecepatan pemulihan, kecepatan Hu Niu, dan seni pedang terakhir Ling Han dan telapak tangan yang menakutkan di akhirnya bahkan membingungkan Rain Emperor. Ambil. Rain Emperor mengambil sebuah kotak dari udara tipis, menyerahkannya ke Ling Han. Cincin spasial. Ling Han sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa negara hujan tidak mungkin memiliki cincin spasial, tetapi tiba-tiba, Rain Emperor memiliki harta karun seperti itu. Namun, berpikir lagi, karena kekuatan mistik seperti Eye of Truth muncul dalam perbendaharaan negara, kemudian memperoleh cincin spasial kadang-kadang tidak terlalu langka. Dia mengambil kotak itu. Benda ini tidak besar, tetapi tidak mudah untuk dimasukkan ke dalam sakunya, jadi dia harus memegangnya di tangannya. Rain Emperor bisa mengekspos kepemilikannya atas cincin spasial, tetapi Ling Han tidak akan berani. Dia terlalu lemah sekarang juga. Selain itu, dia tidak mengenakan cincin di tangannya, tetapi menyimpannya di menara hitam. Hah, Rain Emperor agak terkejut sesaat, tampak jauh. Ling Han juga segera merasakan kehadiran yang kuat, dan mengikuti tatapan Kaisar Rain. Awan melayang dari jauh, tetapi yang aneh adalah bahwa awan itu sebenarnya berwarna merah muda, dan itu sangat cepat. Namun, sedikit lebih dekat, seorang pria bisa dilihat di atas awan. Ini adalah seorang pria berusia 70 tahun, yang ramping dengan rambut hitam, mengenakan jubah panjang, dan tampak sangat bijak. Seorang pria, terbang di langit. Mendesis, ketika orang lain melihat, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu. Bagaimana mungkin manusia fana terbang di langit? Tingkat bunga mekar, orang tua ini berada di tingkat bunga mekar. Itulah sebabnya ia bisa terbang di langit dengan tubuh fisiknya, melampaui manusia. Ketika lelaki tua itu datang tepat di atas, sebuah tekanan tanpa henti beredar yang membuat semua orang merasakan hal-hal kecil dari lubuk hati mereka, hanya ingin berlutut dalam ibadah. Tatapan lelaki tua itu menyapu sekali pada tubuh Feng Yan ketika ekspresinya segera berubah suram, dan dia berkata, "Saraf besar, berani menyakiti seorang murid dari Sekte Bulan Musim Dingin, Kaisar Hujan." Berikan penjelasan pada lelaki tua ini. Dia menatap Rain Emperor, menjulang di atas dan menunjukkan dominasi. Seorang seniman bela diri Flower Blossom Tier tentu saja memenuhi syarat untuk bertindak dengan angkuh. Rain Emperor sama sekali tidak membelinya.
Dia mengangkat kepalanya dengan kagum, mengayunkan pukulan, dan berkata, "Di depan saya, Anda berani menjulang di atas." Hong, tinju emas turun dari langit, menabrak orang tua tingkat bunga mekar. Kelancangan, orang tua itu menghancurkan atasannya, seorang kultivator pedestal tier belaka yang sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Benar-benar lucu dan konyol. Namun, ketika pukulan itu datang, dia tidak berani membiarkannya mengenai dirinya. Mengangkat tangan untuk menekan ke arah langit. Sebaran kabut berwarna merah muda menyebar, berubah menjadi jutaan burung yang mematuk kepalan keemasan. Hah! Lelaki tua itu langsung berteriak kaget, karena kepalan emas ini cukup kuat sehingga benar-benar menghancurkan masing-masing burung dan terus menerjang ke bawah dengan keadaan yang tak terhentikan. Peng, peng, pria tua itu dipaksa untuk membuang telapak tangan lain untuk menangkis tinju emas, tetapi tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Tinju emas akhirnya hancur, tetapi pria tua itu sudah jatuh ke tanah. Sebaliknya, Rain Emperor duduk di atas bukit kecil. Putaran pertama konfrontasi telah berakhir. Rain Emperor muncul di atas. "His!" seru semua orang terkejut. Hari ini, hal-hal mengejutkan terjadi satu demi satu. Bukankah Rain Emperor di tier pedestal tier? Bagaimana dia bisa menahan seseorang di Flower Blossom tier? Utusan dari 8 negara semuanya ketakutan dan gelisah. Apakah negara hujan akan memiliki praktisi hebat kedua di tingkat bunga mekar? Pria tua tingkat bunga mekar berdiri tegak dan tidak takut. Bukannya dia lebih lemah, dia meremehkan Rain Emperor, yang menyebabkan dia dipukul oleh pukulan. Tidak peduli seberapa cerobohnya, dia masih seseorang di tingkat bunga mekar, dan orang-orang di bawah tingkat bunga mekar adalah manusia. Dia bisa langsung membunuh seorang prajurit di tingkat pedestal spiritual, jadi bagaimana dia bisa dihajar? Namanya He Zhengchu, dia dikirim oleh prajurit tier bayi sekte musim dingin untuk memberi gengsi Feng Yan dan membawanya kembali. Dengan demikian, ia berencana untuk muncul ketika Feng Yan memenangkan kompetisi, membuat Feng Yan yang berada di puncak generasi muda terlihat lebih mengesankan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Rain Emperor akan benar-benar mengumumkan orang lain sebagai juara kompetisi ini. Dia bingung, jadi dia datang untuk menyelidiki hanya untuk menemukan bahwa Feng Yan benar-benar lumpuh, kehilangan satu kakinya. Ini secara alami membuatnya marah, tetapi sebelum dia bertindak, dia dipukul ke tanah oleh tinju, menyebabkannya menjadi sedikit kacau. He Zhengchu mengangkat kepalanya untuk melihat Rain Emperor, mengerutkan kening, dan berkata, "Kamu hanya setengah langkah ke bunga mekar, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kehebatan pertempuran seperti itu? Kamu tidak perlu tahu, Rain Emperor tetap mendominasi." He Zhengchu tidak bisa mengerti. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan bangsa dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi apakah itu dilebih-lebihkan? Ketika dia masih muda, dia berpetualang di 9 negara di Desolate Utara. Ketika dia masih muda, berdebat dengan beberapa mantan kaisar dengan kekuatan bangsa itu tentu saja meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Tetapi hanya beberapa bintang, itu tidak pernah dibesar-besarkan melebihi manusia fana. He Zhengchu tidak bisa mengerti. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan bangsa dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi apakah itu dilebih-lebihkan? Ketika dia masih muda, dia berpetualang di 9 negara di Desolate Utara. Ketika dia masih muda, berdebat dengan beberapa mantan kaisar dengan kekuatan bangsa itu tentu saja meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Tetapi hanya beberapa bintang, itu tidak pernah dibesar-besarkan melebihi manusia fana. Kaisar hujan generasi ini tampaknya agak terlalu kuat. He Zhengchu memandang Feng Yan dan berkata, "Anak ini adalah murid langsung sekte Penatuasi, namun dia lumpuh. Tuan ini membutuhkan penjelasan." "Penjelasan apa yang kamu butuhkan?" Rain Emperor mendengus. Dia terluka dalam perkelahian yang adil yang disaksikan semua orang. "Penjelasan apa yang perlu diberikan oleh kaisar ini? Kamu bisa membawanya dan pergi. Jika kamu ingin membalas dendam, baiklah. Biarkan dia berkultivasi sampai dia cukup kuat untuk merebut kembali kejayaannya sendiri." He Zhengchu menganggapnya sedikit, dan berkata, "Tuan ini akan mengambil orang yang melakukan kejahatan." Mampu mengatakan ini, He Zhengchu telah memberikan wajah yang cukup untuk Kaisar Hujan,
karena murid Intermoon Sekte masih di negara hujan dan lumpuh di depan Kaisar Hujan. Namun, dia tidak mengharapkan Rain Emperor untuk mengambil tanggung jawab yang terkait benar-benar tidak seperti cara Sekte Moon musim dingin. Kaisar Hujan tidak menunjukkan wajah sama sekali dan berkata, "Telingamu memiliki masalah." Kaisar ini mengatakan bahwa itu adalah pertarungan yang adil, dan Feng Yan dapat mengambil kembali reputasinya sendiri. Dia Zheng Chu tidak bisa membantu tetapi marah, dan berkata, "Rain Emperor, kamu tidak memberikan tuan ini wajah. Di wilayahku, mengapa aku harus memberimu wajah? Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancamku?" Kata Rain Emperor dengan mengancam. Kehadirannya yang berapi-api sebagai seorang kaisar sangat mendominasi. Darah semua orang mendidih. Prajurit tingkat bunga mekar dinasihati seperti seekor anjing. Rain Emperor benar-benar mendominasi. Seorang kaisar seperti ini benar-benar membuat mereka mengaguminya dari lubuk hati mereka. Jika mereka harus mengorbankan hidup mereka untuknya, mereka akan melakukannya. He Zheng Chu sangat geram sehingga alis dan janggutnya berkerut. Dia berkata dengan marah, saraf yang sangat besar, "Sepertinya Rain Country akan mengubah seorang kaisar." Dia dengan berani menyerang. Chapter 278. Rain Emperor menyerang lagi. Prajurit Flower Blossom Tier memisahkan diri dari tubuh Fana, dan setiap gerakan yang mereka lakukan bisa membuat gunung dan sungai meledak menjadi sangat menakutkan. He Zheng Chu menyerang dengan marah, melemparkan tinju yang berubah menjadi rok seperti gunung yang tinggi. Itu mengepakkan sayapnya ke arah bukit, meledakkan angin kencang yang menakutkan seperti pedang dan pedang. KKK, bukit langsung runtuh. Rain Emperor mengayunkan lengan bajunya Ling Han dan 3 lainnya tersapu menuruni bukit sambil diselimuti oleh kekuatan lembut. Meskipun mereka jatuh ke tanah, mereka tidak terluka sama sekali. Kamu ingin bertarung? Kaisar ini akan bertarung sampai kamu puas. Bukit sudah hancur. Tetapi Rain Emperor masih berdiri dengan bangga di lokasi asli puncak bukit, berdiri di udara dan memancarkan agresivitas yang tak tergoyahkan. Di bawah kekuatan bangsa, dia hanya setengah langkah ke bunga mekar, tetapi sudah memiliki kemampuan penuh dari prajurit tingkat bunga mekar. Ikuti kaisar ini. Rain Emperor menerobos ruang angkasa, melonjak ke langit. Dia Zheng Chu secara alami tidak akan takut, melonjak ke langit juga. Dalam waktu singkat, kilatan kecemerlangan memenuhi langit, dan gelombang kekuatan yang mengerikan datang seperti gelombang laut. Tekanan paksaan itu seperti gunung yang mengejutkan hati semua orang. Pertempuran ini pasti akan membuat orang yang tak terhitung jumlahnya kehilangan kemauan untuk mengejar seni bela diri, membuat mereka gemetar karena ingatan akan tekanan paksaan ini selama sisa hari-hari mereka. Namun, beberapa jenius pasti akan mengatasi rasa takut di hati mereka, menyeberang ke tanah yang lebih luas. Di langit, pertempuran besar berlanjut, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan tepat apa situasinya. Bahkan Ling Han tidak bisa melihatnya sama sekali karena jarak, menilai hanya dengan kekuatan yang dia rasakan. Secara teoritis, karena hanya setengah langkah di tingkat bunga mekar, Rain Emperor pasti tidak akan menyaingi He Zheng Chu. Tetapi Kaisar Hujan generasi ini adalah seorang jenius yang terkemuka dengan kekuatan bangsa. Ia memiliki kekuatan penuh dari tingkat bunga mekar prajurit, jadi itu tidak mudah untuk memprediksi hasil pertempuran. Selain itu, kebahagiaan tak tertandingi Rain Emperor memungkinkannya untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan bangsa. Itu bisa dilihat dari teknik tinju putra surga yang dia ciptakan. Betapa mengejutkannya bakat bawaan Kaisar Hujan ini. Ling Han mengakuinya diam-diam. Tidak heran Rain Emperor memutuskan untuk turun tahta begitu cepat. Targetnya bukan hanya bunga tingkat bunga, tetapi bayi spiritual, atau bahkan transformasi dewa dan tingkat surga. Tetap di atas tahta negara hujan, langit di atasnya akan terlalu kecil. Setengah jam kemudian, He Zheng Chu dan Rain Emperor terbang turun dari langit pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya berdiri dengan bangga, dan tidak jelas siapa yang menang atau kalah. He Zheng Chu menatap dingin pada Rain Emperor untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kejadian ini tidak akan berakhir seperti ini. Dia mengulurkan tangan, mengambil Feng Yan, dan berbalik untuk pergi. Dengan beberapa langkah, dia sudah berada di cakrawala,
menghilang tanpa jejak. Semua orang merasa sangat lega. Bagaimanapun juga, itu adalah prajurit tingkat bunga-bunga yang menunjukkan kekuatannya. Tekanannya terlalu besar, itu membuat semua orang kehilangan napas. Setelah itu, semua orang menatap Rain Emperor dengan tatapan bersemangat. Terlalu kuat, dia benar-benar memaksa seorang kultivator tingkat bunga mekar untuk pergi. The Intermoon Sect adalah seorang leviathan yang menakutkan di wilayah utara. Jika seorang prajurit tingkat bunga mekar berlari ke 9 negara di Desolate Utara, bahkan para kaisar harus gemetar ketakutan dan tidak berani sedikit pun mengabaikan penerimaan mereka terhadap mereka, kan? Tapi, Rain Emperor kuat dan menyerang tanpa ragu, mengusir He Zhengchu. Dia layak menjadi penguasa suatu negara. Hiduplah yang mulia, hiduplah yang mulia. Semua orang mulai berteriak seperti gelombang pasang, bahkan kepala 8 klan agung. Seorang kultivator yang kuat dengan ketegasan seperti ini membuat mereka paling bersedia mempercayakan hidup mereka kepadanya. Rain Emperor mengangguk dan melompat, terbang langsung kembali ke istana kekaisaran. Sebuah suara kemudian datang, Ling Han, masuk istana untuk melihat kaisar ini. Lagi, semua orang memandang iri pada Ling Han karena Rain Emperor sangat jarang memanggil seseorang untuk ditonton sendirian. Namun, dalam waktu singkat setengah bulan, Ling Han terus-menerus dipanggil 2 kali, benar-benar membuat orang iri. Ling Han tetap acuh tak acuh pada bantuan. Berdasarkan temperamennya, tidak mungkin untuk membuatnya gelisah. Dia membawa Hun Yu, dan mengangguk ke arah Guang Yuan, Zhu Jiu, dan yang lainnya, menunda semua pembicaraan setelah dia kembali ke tempat tinggalnya. Dia benar-benar tidak berminat berurusan dengan keinginan baik orang lain. Dia mengamati kondisi Hun Yu saat dia berjalan. Untungnya, Hun Yu hanya pingsan, dan mungkin terluka sedikit, tetapi dia sudah pulih sebagian besar. Gadis kecil ini juga aneh. Ling Han berhenti khawatir dan kembali ke tempat tinggalnya di Akademi Huyang. Dia memasukkan Hun Yu ke menara hitam, lalu membuka kotak yang berisi mata telur. Sebenarnya ada bola mata di dalamnya. Tampaknya itu bola mata manusia. Tetapi yang aneh adalah bahwa itu sekeras besi dan batu. Selain itu, luka menusuk jauh ke dalam bola mata. Melihat bentuknya, itu seharusnya berasal dari panah. Rupanya, pemilik bola mata ditembak dan terluka oleh panah, dan ketika panah itu ditarik, bola mata keluar bersamaan dengan itu. Ling Han memeriksa dengan cermat, di bola mata ada darah ekstra hitam, memancarkan aura tidak jelas yang membuat orang takut. Namun, itu sudah terlalu lama, jadi keberadaan yang tersisa hanyalah cangkang kosong, sangat halus dalam kekuatannya. Pemilik bola mata itu setidaknya ada di Heaven Tier saat masih hidup. Ling Han membuat keputusannya. Kalau bukan karena kedalaman luka ini yang menghancurkan niat bela diri di dalamnya, itu seharusnya memiliki kekuatan yang menakutkan bahkan sekarang. Memupuk mata kebenaran, mata seseorang juga akan marah jika tidak. Jika mata dihantam oleh seorang seniman bela diri dari tingkat yang sama, seluruh bola mata seharusnya meledak dan tidak berakhir hanya dengan sebuah lubang. Ling Han pernah menjadi prajurit tangguh dari Heaven Tier, jadi dia jelas tahu kekuatan dan batas tier ini. Mata jelas merupakan bagian yang paling rapuh. Dengan perlindungan Origin Power, itu masih baik-baik saja. Tapi begitu itu berhasil ditembus, serangan itu akan langsung masuk ke otak. Warisan kekuatan mistis agak istimewa, karena tidak dapat dibentuk menjadi kata atau karakter. Biasanya, itu diturunkan melalui garis keturunan, dari orang tua ke anak-anak. Jika orang luar ingin mempelajarinya, maka mereka hanya bisa menggunakan satu cara, misalnya, Eye of Truth dipahami dengan langsung mengambil mata, dan tangan setan hitam dengan mempelajari telapak tangan. Ling Han tidak terburu-buru mempelajarinya, menyimpan bola mata di dalam menara hitam. Dia pertama kali harus pergi ke istana kekaisaran. Rain Emperor memanggilnya untuk rapat, dia harus memberinya wajah. Setelah semua, Rain Emperor dengan paksa turun tangan, menghalangi He Zhengchu untuknya. Meskipun ia menunjukkan statusnya sebagai Master Alkimia Black level tingkat tinggi, jadi He Zhengchu tidak akan berani pergi jauh. Kebaikan adalah bantuan setelah semua. Rain Emperor memanggilnya untuk rapat, dia harus memberinya wajah. Setelah semua, Rain Emperor dengan paksa turun tangan,
menghalangi He Zhengchu untuknya. Meskipun ia menunjukkan statusnya sebagai Master Alkimia Black level tingkat tinggi, jadi He Zhengchu tidak akan berani pergi jauh. Kebaikan adalah bantuan setelah semua. Ling Han menuju ke istana kekaisaran. Setengah jalan di sana, dia merasakan tangannya gemetar, dan sebuah pikiran muncul. Itu adalah Strain Fire. Itu memakan bagian dari Demonic Ki, menjadi penuh dan berhibernasi. Beberapa hari ini tidak aktif, tetapi sekarang akhirnya terbangun. Iya, Strain Fire mengiriminya pemikiran yang mengungkapkan kebahagiaannya. Ling Han bisa merasakan api aneh itu pasti agak lebih kuat sekarang. Namun, itu segera menunjukkan kehausan, ingin melahap lebih banyak Demonic Ki. Tidak lagi, Ling Han berkata dengan tidak sabar, mengirimkan pikiran melalui akal surgawi juga. Kalau tidak, jika dia berbicara sendiri, itu akan membuat orang lain berpikir dia gila. Aku akan mendapatkan lebih banyak untukmu nanti, tetapi kamu juga harus melakukan pekerjaan dengan benar. Iya, Strain Fire menyala, mungkin menyetujui atau mungkin mengungkapkan ketidakpuasannya. Letakkan di menara hitam, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatan api, menara kecil tiba-tiba berkata. Sangat, Ling Han berkata meskipun dia sendiri. Sebenarnya, dia sudah tahu roh alat tidak bisa berbohong. Roh alat memiliki kata roh dalam nama mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa menjadi makhluk hidup, jadi secara alami mereka tidak memiliki konsep atau kemampuan untuk berbohong. Namun, apa yang dikatakan menara kecil agak mengejutkan, membuatnya merasa terkejut. Sungguh, menara kecil berkata dengan tenang. Chapter 279. Rencana dalam masa yang akan datang. Ling Han segera memasukkan Strain Fire ke menara hitam, hanya untuk melihat Strain Fire segera melompat dengan gembira. Dunia ini jauh lebih besar daripada telapak tangan sehingga hanya bisa berhibernasi. Menara kecil muncul, dan dengan weng, kilatan cahaya menyelimuti api aneh. Iya, Strain Fire ingin berlari, tetapi itu hanya bisa bergoyang terus-menerus, seolah-olah dalam ketakutan. Semoga menara kecil tidak akan menyiksanya sampai mati, pikir Ling Han dalam hati. Dia berhenti memperhatikan api aneh, di depan, istana kekaisaran sudah terlihat. Zai Xiang sudah berada di pintu masuk besar istana kekaisaran. Melihat Ling Han tiba begitu lambat, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit ketidakpuasan dan berkata, kamu memiliki kelancangan untuk membuat keagungannya menunggu begitu lama, keberanian seperti yang kamu miliki. Ling Han memelototinya dan berkata, menyalahkan saya adalah untuk keagungannya, untuk apa Anda berteriak? Kamu. Zai Xiang melotot, tampak galak. Jangan, oh kamu. Aku alkemis kelas Black tingkat tinggi, bahkan yang mulia dengan rendah hati memanggilku Grandmaster Ling. Kamu begitu sombong, apakah itu karena kamu pikir kamu lebih kikas daripada keagungannya? Hehe, kaulah yang berani, Kapten Zai. Ling Han tertawa. Zai Xiang terkejut sesaat. Ling Han tentu saja benar, alkemis kelas hitam tingkat tinggi adalah bos besar alkimia di negara hujan. Bahkan Kaisar Hujan harus menghormati Ling Han sebagai tamu terhormat. Namun, dia mencaci maki demi Kaisar Hujan. Tetapi bagaimana bisa ternyata dia menunjukkan penghinaan terhadap Kaisar Hujan? Pasti ada yang salah. Dia memiliki bakat terbaik dalam seni bela diri, tetapi sangat kurang dalam kebijaksanaan duniawi. Dipimpin oleh Ling Han, dia langsung menjadi bingung. Karena kamu tidak sopan padaku, maka aku juga tidak harus memberimu wajah. Aku akan pergi. Ling Han berbalik untuk pergi. Tunggu, Zai Xiang buru-buru mengejarnya dan berkata, Yang Mulia ingin melihat Anda tidak bisa pergi. Ling Han memelototinya, hanya pura-pura tidak mendengar. Zai Xiang akhirnya bereaksi dan berkata, Grandmaster Ling, Yang Mulia memanggil Anda. Silakan ikuti saya. Jadilah lebih cerdas di masa depan. Tidak salah untuk menaruh pikiranmu pada seni bela diri. Tapi kamu tidak bisa berkultivasi sepanjang hari, mengolah dirimu menjadi orang bodoh, kata Ling Han santai. Zai Xiang sangat marah, sudut mulutnya berkedut, tetapi dia hanya bisa menyerah, takut Ling Han akan berbalik untuk pergi lagi.
Ling Han tidak bisa menahan tawa. Itu adalah kehidupan keduanya sebagai seorang pria. Tidak bisakah dia mengendalikan seorang pemarah? Keduanya tiba sekali lagi di Main Heaven Hall. Zai Xiang pergi untuk menjaga pintu istana sementara Ling Han masuk. Rain Emperor duduk di atas tahta. Tetapi kali ini, tidak ada Su Kexin bersandar di sisi kakinya. Agaknya, kesepakatan yang dia buat dengan Rain Emperor disimpulkan, dan dengan perolehan 10 pil pembentukan yayasan, dia sudah meninggalkan istana kekaisaran, melarikan diri ke tempat terpencil untuk mengolah di pengasingan. Dia keluar lagi setelah menerobos ke tingkat pedestal spiritual. Di masa mendatang, apa rencanamu? Tanya Rain Emperor langsung. Ling Han merenung, dan berkata, aku harus meninggalkan negara hujan. Itu benar, Intermoon Sekte adalah sekte besar setelah semua. Kaisar ini dapat memaksa prajurit tingkat bunga blossom untuk pergi. Tetapi waktu berikutnya, jika seseorang di tingkat spiritual bayi datang, kaisar ini tidak akan dapat menentang mereka. Rain Emperor berkata tanpa bualan kosong seperti, bahkan jika seseorang di tier bayi spiritual datang, aku bisa menahan mereka. Namun ini tidak mengurangi kekuatannya. Rain Emperor berhenti, dan kemudian berkata, kaisar ini akan segera turun tahta. Yang ketujuh memiliki integritas yang kuat, tetapi kekuatannya pada akhirnya terlalu lemah. Ling Han mengangguk, tidak peduli seberapa keras leher pangeran ketujuh itu, budidaya tingkat pengumpulan elemen adalah kekurangan. Bahkan dengan memahami kekuatan bangsa, dia masih membungkuk di depan seseorang di spiritual ocean tier. Meskipun negara hujan masih memiliki prajurit Flower Blossom tier yang mengawasi hal-hal, itu bisa dilihat dari profil rendah mereka yang konsisten bahwa mereka tidak akan campur tangan kecuali itu adalah saat yang penting ketika negara itu dalam bahaya. Jika Rain Emperor turun tahta dan sekte bulan musim dingin datang lagi untuk menuntut mereka menyerahkan seseorang, Pangeran ketujuh pasti tidak akan sanggup menanggung tekanan seperti itu. Ini bukan masalah apakah dia kebobolan atau tidak. Seni bela diri memandang tinju siapa yang terbesar, dan Rain Emperor menggunakan kekuatannya untuk mengusir He Zhengchu. Saya berencana untuk berjalan-jalan di Star Brilliance Palace Hall dan mendapatkan sertifikasi Master Alkimia tingkat bumi untuk dimainkan, katanya. Di seberang tanah yang luas, mungkin hanya Ling Han yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan, dapatkan sertifikasi Master Alkimia tingkat bumi untuk dimainkan. Bahkan di tempat seperti wilayah utara, para ahli alkimia kelas bumi adalah makhluk bergengsi, siapapun perlu memanggil mereka tuan. Di seberang tanah yang luas, mungkin hanya Ling Han yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan, dapatkan sertifikasi Master Alkimia tingkat bumi untuk dimainkan. Bahkan di tempat seperti wilayah utara, para ahli alkimia kelas bumi adalah makhluk bergengsi, siapapun perlu memanggil mereka tuan. Namun, untuk Grandmaster Alkimia, sertifikat Master Alkimia Earth Grade benar-benar permainan anak-anak, terlalu mudah. Dia sekarang menyeberang ke tier Spring Gusing, dan tidak jauh dari tier Ocean Spiritual. Kekuatan Strain Fire meningkat sedikit, menjadi lebih dari mampu memperbaiki pil obat Earth Grade. Dengan sertifikat Master Alkimia Earth Grade sebagai jimat pelindung, tidak akan ada banyak orang yang berani menumpangkan tangan padanya di tempat terbuka. Adapun secara terselubung, akan sulit untuk mengatakannya. Jika seseorang terbunuh, latar belakangnya tidak masalah, bahkan jika Anda adalah putra seseorang di tier Void hancur. Jadi apa? Rain Emperor tertawa dan berkata, kamu bisa pergi dengan tenang. Kaisar ini akan mengurus Da Yuan King, dan melindungi keluarga Ling menggantikanmu. Kamu akan selalu menjadi lelaki negeri hujan. Kaisar ini akan memastikan kamu tidak memiliki kecemasan yang tersisa. Terima kasih, Yang Mulia. Ling Han memberi hormat dengan tangan terlipat. Bantuan pribadi ini tentu saja dia butuhkan. Kalau tidak, dia hanya bisa memindahkan Ling Donsing dan yang lainnya ke Menara Hitam. Rain Emperor memberinya wajah bukan karena Rain Emperor harus, tetapi karena sebagai seorang kaisar laki-laki, ia perlu mempertimbangkan negara hujan secara keseluruhan. Master Alkimia Earth Grade, belum lagi apakah Ling Han akan menyuling pil obat untuk negara hujan. Reputasi saja akan menarik ziarah Tuan Alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa akhirat,
kekuatan negara hujan akan makmur dan menjadi yang terbaik dari 9 negara di utara yang terasing. Jika Sekte Moon musim dingin mengirim seseorang ke sana, mereka akan sampai di sini dalam 10 hari paling cepat, Rain mengingatkan. Ling Han mengangguk dan berkata, dalam 5 hari, aku akan berangkat. Ling Han mengangguk dan berkata, dalam 5 hari, aku akan berangkat. Baiklah kalau begitu, Rain Emperor mengungkapkan senyuman. Prestasi Anda dalam alkimia mengejutkan kaisar ini, dan bahkan bakat Anda dalam seni bela diri mengejutkan kaisar ini. Hiduplah dengan baik, dan mungkin, puluhan tahun kemudian, kaisar ini akan melihat bintang yang muncul-muncul di panggung tanah luas, bersinar dan menakjubkan dunia. Ling Han mencibir. Itu tak terhindarkan, bahkan jika dia idiot dalam seni bela diri, dia masih akan menjadi bintang yang mempesona berdasarkan statusnya sebagai Grandmaster Alkimia di kehidupan sebelumnya. Dia juga sangat memikirkan Rain Emperor karena melepaskan tahta. Setelah Rain Emperor meninggalkan negara hujan, dia akan kehilangan kekuatan bangsa. Tetapi dia juga akan bisa memfokuskan pikirannya sepenuhnya pada seni bela diri. Dia adalah bakat seni bela diri yang luar biasa dan prestasinya di masa depan bisa sangat mengejutkan. Jujur, dia bahkan punya pemikiran untuk mengambilnya sebagai murid, tetapi jika dia mengatakannya dengan keras, dia pasti akan dihancurkan sampai mati. Pergi, Rain Emperor memanggilnya agar dia meninggalkan negara hujan. Jadi karena Ling Han sudah punya rencana seperti itu, secara alami tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ling Han meninggalkan istana kekaisaran, kembali ke Akademi Huyang. Masih ada 5 hari. Dia harus mengatur, dia secara alami akan menawarkan untuk membawa serta Guang Yuan, Zhu Wujiu, dan yang lainnya. Zhu Wujiu dan Guang Yuan tidak keberatan, bersedia meninggalkan negara hujan bersama Ling Han. Mereka tidak punya apa-apa yang akan membuat mereka enggan pergi. Tetapi Jin Wuji dan Li Hao tidak bisa melepaskan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, dengan sopan menolak undangan Ling Han. Ling Han tidak memaksa mereka, setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Sebaliknya, Liu Yutong dan Li Xichan sangat putus asa mereka mengikutinya dengan tegas. Chapter 280. Kembali ke kota Cloud Grey. Rain Emperor cepat dalam keputusannya, mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk menyerahkan tahta kepada Pangeran ke-7. Adapun Pangeran Sulung dan Pangeran ke-3, mereka dipindahkan ke garnisun perbatasan, dan tanah mereka diambil kembali. Sudah jelas bahwa mereka akan mati karena usia tua di luar tembok, tidak akan pernah kembali ke ibu kota kekaisaran seumur hidup ini. Ini cocok dengan ketegasan Kaisar Hujan. Bahkan jika itu adalah putranya sendiri, dia tidak akan campur tangan atau pergi keluar. Pangeran Sulung dan Pangeran ke-3 dengan demikian menarik diri dari panggung politik negara hujan. Tidak peduli seberapa besar pengaruh mereka sebelumnya, di depan kekuatan kaisar, mereka begitu rapuh sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk membalas mereka, bahkan tidak bisa tawar-menawar atau menemukan tempat yang tenang untuk menjadi tua. Namun, ini menjamin bahwa kekuatan kaisar lancar diteruskan. Tanpa Pangeran Sulung dan Pangeran ke-3 untuk menghasut masalah, klaim Pangeran ke-7 atas tahta secara alami sama mantapnya dengan Gunung Tai. Selain itu, dengan intervensi kuat sebelumnya dari Rain Emperor, yang menanamkan kesan tak terkalahkan tentang dirinya dalam pikiran 8 klan besar, bahkan jika Pangeran ke-7 masih muda dengan budidaya hanya di elemen gathering tier, siapa yang berani memandang rendah dirinya? Rain Emperor adalah seorang pria ganas yang berani meninju kultivator pedestal tier Intersekte Moon, dan bahkan memaksa seorang prajurit tingkat bunga blossom untuk pergi. Sebenarnya, sebagian besar orang tidak ingin Rain Emperor turun tahta lagi pula. Rain Emperor hanya menunjukkan kekuatannya yang dominan. Dalam benak semua orang, dia seperti dewa. Tetapi siapa yang bisa mempengaruhi pikiran penguasa seperti itu? Bangkitnya kaisar baru ditetapkan 10 hari kemudian, tetapi Ling Han tidak bisa menunggu sampai hari itu. Setelah dia sepenuhnya menyelesaikan masalah sisa di Imperial City, dia berangkat untuk kembali ke Grey Cloud Town. Menuju ke Star Brilliance Palace Hall adalah keputusan yang dia pertimbangkan dengan saksama, karena untuk memperbaiki pangkalan roh Ling Dongsing,
negara hujan tidak memiliki 3 bahan obat utama terakhir, hanya setelah menetapkan pemandangan di tempat yang sangat luas seperti seluruh wilayah utara, ia dapat memperoleh 3 bahan obat utama yang tersisa. Lagi pula itu adalah bahan yang digunakan untuk meramu obat tingkat bumi tingkat menengah. Bahkan sekte kaya seperti Intermoon Sekte akan melihatnya sebagai harta. Mereka yang menemaninya adalah Guang Yuan, Zhu Wujiu, Ken Ye, Liu Yutong, Li Xichan, Zhu Hexin, dan Qi Zantai. Hu Niu sudah bangun seperti tidak pernah terjadi apa-apa, hidup dan menendang dan terlalu penuh semangat. Seperti yang diharapkan, dia bisa makan dan tidur, dan menerima pemukulan binatang buas kecil. Niu bukan binatang kecil, Niu peri kecil. Hu Niu terkikik dan mencium pipi Ling Han, membuat wajah Li Xichan dan Liu Yutong yang indah berubah menjadi hijau. Setelah mengalami pernikahan paksa, Liu Yutong benar-benar kecewa dengan keluarganya, dengan pikiran tunggal mengikuti tuannya. Alasan Li Xichan jauh lebih besar, untuk mempelajari alkimia dari Ling Han. Pemahamannya tentang alkimia jelas layak, dan itulah sebabnya Ling Han tidak keberatan padanya mengikutinya. Alasan Ken Ye bahkan lebih sederhana. Dia menuruti janji untuk mengikuti Ling Han sampai hari dia bisa mengalahkan Ling Han. Zhu Hexin mendengar Ling Han menuju ke Star Brilliance Hall, jadi dia secara alami merendahkan diri. Untuk berbicara tentang banyak master alkimia, hubungannya dengan Ling Han masih paling erat, karena ikatan terbentuk ketika Ling Han adalah yang paling lemah dan persahabatan ini jauh lebih dalam dari itu dengan yang lain. Dengan demikian, Ling Han tidak akan keberatan memberikan petunjuk kepada orang tua itu, kecuali bakat Zhu Hexin terbatas dan master alkimia black level tingkat tinggi adalah yang paling dia bisa menjadi. Terlepas dari kenyataan itu, Zhu Hexin masih sangat bersemangat. Di negara hujan, itu adalah gelar bos besar alkimia. Qi Zantai benar-benar berbelit-belit, pernah mengatakan dia akan belajar alkimia dari Ling Han, lalu mengatakan dia menuju ke kota Dayuan untuk mengunjungi kerabat. Ngomong-ngomong, dia mengikuti seperti permen lengket, tapi Ling Han memutuskan bahwa begitu mereka tiba di Dayuan City, dia akan meninggalkannya. Mereka tidak dekat. Setelah semua, 5 hari kemudian, mereka kembali ke kota Dayuan. Pertama, mereka meninggalkan Qi Zantai bersama Dayuan King, yang kembali lebih awal. Mereka kemudian menuju ke Grey Cloud Town. Keluarga Ling sudah dibangun kembali, dan sekarang adalah satu-satunya keluarga kaya di kota Grey Cloud. Namun, Ling Dongxing tidak lalim dalam caranya. Meskipun mereka mengendalikan seluruh bisnis Grey Cloud Town, keluarga Ling masih meninggalkan remah-remah untuk keluarga kecil semua orang rukun. Melihat Ling Han kembali, Ling Dongxin secara alami merasa senang. Dayuan King kembali lebih awal, membawa kabar bahwa Ling Han menjadi alkemis kelas hitam tingkat tinggi. Oleh karena itu, keluarga Ling tidak hanya senang, seluruh kota menciptakan kegemparan, datang untuk memberi selamat satu demi satu. Alkemis kelas hitam tingkat tinggi, hanya ada 2 dari mereka di seluruh negara hujan, dan di Dayuan City. Itu yang paling kikas, bahkan Dayuan King harus memberi hormat, memanggil Grandmaster Ling Han. Bagus. Ling Dongxing begitu keluar sehingga air mata mengalir keluar. Dia sudah tahu putranya bukan ikan di kolam dan bepergian ke ibu kota kekaisaran pasti akan membuatnya melambung. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir putranya akan melonjak begitu sengit dan begitu tinggi. Bagus. Ling Dongxing begitu keluar sehingga air mata mengalir keluar. Dia sudah tahu putranya bukan ikan di kolam dan bepergian ke ibu kota kekaisaran pasti akan membuatnya melambung. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir putranya akan melonjak begitu sengit dan begitu tinggi. Dia hanya memeluk Ling Han dengan erat, menepuk punggung Ling Han terus-menerus, penuh dengan emosi dan tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun, dia menganggap putranya sia-sia, membuatnya merasa sangat malu telah mengecewakan istrinya. Sekarang, putranya akhirnya melonjak, membuatnya merasa bahwa bahkan jika dia meninggal sekarang, dia akan memiliki wajah untuk melihat istrinya. Ling Han mengambil makanan dari menara hitam. Jangankan sayuran dan buah-buahan, ia juga mengambil beberapa sapi dan domba. Setelah koki menanganinya dan menyajikannya ke meja, baunya saja membuat mata semua orang tertuju padanya, hampir membuat mereka ngiler. Itu Niu. Hu Niu mengerut dengan enggan,
Tapi dia tidak bisa melawan Ling Han, jadi dia baru saja mulai makan dengan putus asa. Idenya sederhana, cukup taruh segala yang ada di perutnya, dengan begitu dia tidak akan kalah. Gadis kecil ini tersapu seperti angin puyuh, dengan cepat menghancurkan makanan di atas mejanya, lalu berlari ke meja lain untuk memulai pembantaian hebatnya. Ini membuat semua tamu tidak peduli tentang wajah, berebut makanan dengan putus asa. Ping ping, pang pang, halaman dipenuhi dengan suara sumpit di piring dan mengunyah. Hal-hal ini benar-benar terlalu lezat sehingga tidak ada yang membuka mulut untuk berbicara. Khawatir mereka akan mendapat satu gigitan lebih sedikit. Ini bukan kekhawatiran yang tidak berdasar karena setiap orang seolah-olah mereka lapar selama 3 hari 3 malam. Yang benar-benar disebut memiliki mata merah yang tamak, ingin mencekik semua orang di meja yang sama sehingga orang lain akan berhenti makan dan membiarkan mereka makan sendiri sesuai keinginan mereka. Sudah berakhir, makanan lezat seperti itu tidak bisa dilupakan begitu dimakan. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa memakannya mulai sekarang? Sudah berakhir, makanan lezat seperti itu tidak bisa dilupakan begitu dimakan. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa memakannya mulai sekarang? Ling Han meninggalkan keluarga Ling banyak bahan, karena ruang menara hitam itu sangat besar, membentuk dunianya sendiri. Belum lagi hanya keluarga Ling, bahkan jika seluruh penduduk negara hujan tinggal di sini berdasarkan dari sayuran dan ternak yang dipelihara di menara hitam, sudah cukup bahwa orang tidak akan mati kelaparan. Dalam beberapa hari ini, beberapa kelompok sayuran di menara hitam sudah dipanen dan benih baru disemprot, tumbuh di ladang dan lebih banyak ladang. Selain itu, di dalam menara hitam, Ling Han seperti dewa. Menuai dan tabur dia hanya butuh pemikiran dan tidak harus secara pribadi melakukannya. Ling Han masih bertanya pendapat Ling Dongxing tentang apakah dia ingin tinggal di menara hitam atau tidak. Dengan cara ini, dia bisa menjamin keamanan mutlak keluarga Ling. Tetapi Ling Dongxing sudah mempertimbangkan dengan hati-hati, memutuskan untuk tetap berada di Grey Cloud Town. Inilah akar keluarga Ling. Lebih dari itu, orang-orang keluarga Ling berdarah di sini yang membuat Ling Dongxing semakin tidak mau pergi, berjanji untuk membangun keluarga Ling yang lebih baik. Ling Han secara alami tidak akan memaksanya. Dia meninggalkan hampir semua uang peraknya, dan kemudian memurnikan banyak pil obat tingkat rendah. Dengan dua hal ini, akan sulit untuk tidak menjadi kuat bahkan jika keluarga Ling tidak mau. Rumah uang dikelola oleh keluarga kekaisaran negara hujan. Catatan perak ini adalah kertas tidak berguna yang pernah keluar dari negara hujan. Siapa yang akan membiarkan Anda berdagang emas asli? Karena itu, Ling Han hanya menukar beberapa perak emas untuk membawanya, cukup untuk berangkat. Selain itu, mata uang yang beredar di tanah yang luas itu bukan emas perak, tetapi kristal kekuatan asal. Bersambung ke chapter 281. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.